Di malam harinya, di sebuah bar, Oh Se-yun terlihat menatap makanan dan minuman yang terhidang di depannya, sambil memegang gelas berisi alkohol. Dia bergumam pelan. Sepertinya dia punya rencana lagi. Aku tak tahu apa itu, tapi katanya terlintas setelah melihat campuran dua alkohol ini. Apakah orang hebat mendapatkan ide dari sesuatu yang sepele seperti ini? Adegan berpindah ke rumah Jin Yong-chul. Do-jun membungkukkan badannya dengan sopan dan berkata, "Maafkan saya karena datang malam-malam, Kek." Kakeknya, yang tengah duduk di sofa, menatapnya dengan tenang lalu berkata, "Tidak apa-apa, lagi pula aku belum tidur. Apakah kau habis minum-minum?" Do-jun mengangguk pelan dan menjawab, "Iya, tapi saya tidak minum banyak." Kakeknya tersenyum tipis, lalu bertanya, "Bagaimana rasanya kalah dalam persaingan?" Do-jun menatap kakeknya dengan penuh tekad dan menjawab, "Saya rasa saya belum kalah sepenuhnya. Bukankah ada pepatah, semua belum berakhir sampai benar-benar berakhir?" Kakeknya mendengus kecil dan berkata, "Ah, dari mana kau mendapatkan omong kosong macam itu? Berhentilah melakukan tindakan bodoh ini, jangan terpaku pada sesuatu yang sudah selesai. Lebih baik kau analisis penyebab kekalahanmu dan siapkan diri untuk yang berikutnya. Itu lebih cerdas. Anak muda juga harus tahu kapan saatnya mundur." Do-jun menghela napas sejenak, lalu berkata, "Kalau Ajin motor jatuh ke tangan Dayun, Soyang motor juga akan mendapat pukulan besar. Apakah kakek tidak apa-apa?" Kakeknya menatap cucunya dengan tegas dan menjawab, "Akulah yang harus memikirkan masalah itu. Kalau perlu, aku menarik diri." Do-jun bergumam, hampir tak terdengar, "Menarik diri? Apa Anda bahkan sudah memikirkan kemungkinan terburuk? Tidak mungkin Anda akan tahan jika tidak menjadi nomor satu dalam dunia industri. Ini pasti bidang usaha yang Anda inginkan sampai-sampai Anda rela menarik diri sebagai nomor dua." Jin Yongkol tersenyum kecil, lalu berkata, "Nah, apakah kau pernah memikirkan kesalahanmu?" Do-jun tanpa berpikir langsung berkata, "Saya tahu pengaruh perusahaan besar itu kuat, tapi tidak pernah benar-benar merasakannya secara langsung, hanya sebatas dugaan." Kakeknya menatapnya tajam dan berkata, "Kalau begitu, kau benar, kau harus merasakan pukulannya lebih dulu untuk mengetahui sekuat apa kepalan tangan lawan. Apa ada lagi?" Do-jun menjawab, "Saya melewatkan waktu yang tepat karena terlalu tergesa-gesa." Kakeknya kembali bertanya, "Lalu apa lagi?" Do-jun melanjutkan, "Saya tidak menyangka Dayun begitu teliti dan mendetail. Saya juga tidak tahu mereka sudah mendapatkan info soal investasi Jepang." Kakeknya menghela napas, "Apa hanya itu yang kau pelajari dari persaingan kali ini?" Do-jun terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada serius, "Sebelumnya saya tidak tahu kalau kekejaman bisa membuat orang melakukan apa saja. Saya bahkan tidak menyangka mereka tak ragu berbohong soal rincian investasi Jepang, yang mereka samarkan menjadi modal Jepang." Kakeknya menatapnya dalam-dalam, "Apakah kau bisa melakukan semua yang kau katakan tadi?" Do-jun menjawab mantap, "Bukankah pada akhirnya itu hal yang harus dilakukan? Jika bersikap lebih teliti, mendetail, dan berbohong tanpa rasa bersalah bisa membesarkan perusahaan, saya harus melakukannya." Kakeknya menatap Do-jun dengan tatapan penuh arti dan berkata, "Do-jun, kau tak boleh melupakan perasaanmu dan tekadmu saat ini." Do-jun mengangguk sambil menjawab, "Baik, Kek." Dengan senyum kecil, kakeknya bertanya, "Nah, sekarang katakan, apa alasanmu datang jam segini? Karena pasti bukan karena mabuk." Do-jun menatap kakeknya dengan serius dan berkata, "Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini belum berakhir." Kakeknya mengangkat alis, "Begitukah? Apalagi yang kau punya?" Do-jun menjawab mantap, "Kartu terakhir saya ada di tangan kakek, saya ingin memiliki kartu itu." Terkejut, kakeknya bertanya, "Ada padaku, apa yang kupunya?" Do-jun menjelaskan, "Soyang motor yang mungkin saja suatu saat bisa ditarik mundur." Kakeknya terdiam sejenak, lalu bertanya, "Apa kau bilang?" Do-jun melanjutkan dengan nada penuh keyakinan, "Untuk meredakan pusing karena mabuk, saya tidak butuh madu atau air, melainkan campuran madu dan air yang menghasilkan efek berbeda. Pengumuman merger dua perusahaan, Ajin Motor dan Soyang Motor, akan memutar balik situasi dalam sekejap. Apa kakek ingat apa yang kakek katakan pada saya beberapa hari lalu tentang risiko merger? Saya ingin mempercepat merger itu." Kakeknya menatapnya dengan tajam, Do-jun mengangguk, "Ya, Kek." Kakeknya menghela napas dan berkata, "Kakek kagum pada cucu yang memberikan satu mie instan dengan uang kakek, makanya kakek didihkan air. Tapi semuanya selesai setelah mie instannya habis dimakan. Kau tak boleh merengik, minta diberi nasi juga untuk ditambahkan ke kuah mie instan." Do-jun tersenyum kecil dan menjawab, "Ada pepatah kuno yang mengatakan, seorang kakek takkan sayang memberikan nasi di mie instan untuk cucunya. Saya hanyalah cucu yang minta satu mangkuk nasi untuk mie instan. Apakah kakek merasa tidak rela?" Kakeknya menjawab dengan nada tegas, "Kau akan kekenyangan karena terlalu serakah." Do-jun bergumam pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri, "Kenapa? Kenapa baru sekarang? Bukankah waktu itu Anda seolah-olah bilang akan mewariskan saham grup Soyang melalui merger dua perusahaan motor? Waktu itu jelas-jelas Anda bersungguh-sungguh. Aku jadi tidak curiga. Tapi kenapa kini sikap Anda mendadak berubah total? Apa karena berubah pikiran, atau Anda ingin mengujiku?"
Setelah jeda sejenak, Dojun tiba-tiba berkata dengan suara lebih tegas, "Kek, apapun jenis keserakahan itu dan berapapun besarnya, saya tak akan bisa menghindari kritikan orang lain. Karena itu, buat apa serakah setengah-setengah?" Ia melanjutkan dengan nada penuh keyakinan, "Toh orang-orang akan tetap mengkritik saya." Dojun bergumam pelan, hampir seperti menyemangati dirinya sendiri. "Entah apa maksud hati kakek, aku tak perlu mempertimbangkannya lagi. Sekarang aku harus menunjukkan tekadku, akan kutunjukkan besarnya keserakahanku, dan seberapa kuat tekadku." Kakeknya menatapnya dengan tajam lalu bertanya, "Apa yang kau punya?" Dojun tampak bingung. "Apa maksud kakek?" Kakeknya melanjutkan, "Merger adalah penggabungan apa yang kau punya dan apa yang kupunya menjadi satu. Aku punya soyang motor. Tapi kau bahkan belum memiliki ajin motor." Dojun menjawab dengan penuh keyakinan, pengumuman merger akan menjadi kesepakatan yang memutarbalikkan situasi. Meski urutannya terbalik, hasilnya tetap sama, kan? Pada akhirnya, ajin motor akan menjadi milik saya. Kakeknya tersenyum tipis, merger yang kukatakan beberapa hari lalu hanyalah omongan asal untuk mencari tahu kemungkinan itu. Apa tak terlintas dalam pikiranmu bahwa mungkin saja aku tak mau merger? Dojun dengan tegas berkata, mengubah candaan jadi hal serius dan mimpi menjadi kenyataan. Bukankah itu yang dinamakan negosiasi? Di dunia ini, tak ada negosiasi yang tak bisa dikompromikan. Jika timbangannya tak seimbang, kita bisa menyeimbangkannya. Saya akan menambahkan sesuatu pada timbangan sebagai balasan karena telah mendahulukan pengumuman merger. Kakeknya mengangguk perlahan. "Wah, kau mendesakku. Baiklah, seandainya kita lakukan seperti yang kau bilang, pengumuman merger sebelum hari penilaian. Tapi hanya dengan itu, tak ada jaminan situasi akan berbalik." Dojun menatap tajam dan menjawab, "Kakek salah. Hanya dengan pengumuman merger, terbuka dua jalan yang cukup kuat untuk memberikan tekanan besar pada mereka." Kakeknya menanggapi dengan tenang, "Pertama, nama grup Soyang yang lebih unggul dari grup Dayun akan membuat posisi mereka sulit, kan? Karena nantinya media massa, pemerintah, kreditor, dan tim penilai akan menempatkan Soyang dan Dayun pada timbangan yang nyata, bukan sekadar fantasi." Dojun mengangguk pelan, lalu kakeknya bertanya, "Lalu, apa satunya lagi?" Dojun menjawab dengan yakin, perasaan lega karena bisa saling mengendalikan, menjaga keseimbangan, dan keadilan. Kakeknya mengangkat alis, "Perasaan lega, benar," jawab Dojun, "kesan yang diberikan oleh perusahaan investasi fantasi, spekulatif akan hilang." Kakeknya berpikir sejenak, lalu berkata, "Soyang Motor memiliki banyak saham anak perusahaan, kau tahu itu, kan?" Dojun langsung merespons, Ajin Motor juga memiliki sebagian besar saham 8 anak perusahaan grup Ajin yang tersisa. Kakeknya menimpali, timbangannya tidak seimbang. Dojun melanjutkan dengan tegas, "Tapi kita bisa menyeimbangkannya jika kita mengatur rasio merger." Kakeknya berkata dengan tenang, "Sayang sekali, ketertarikanku tidak sebesar itu." Dojun pun bergumam lagi, "Aku terlalu serakah. Aku bahkan tak bisa menjangkau ujung kaki Anda. Atau Anda sama sekali tak berniat memberikan Soyang Motor padaku, atau Anda belum selesai mengujiku." Lalu tiba-tiba Dojun berkata lagi, "Kakek, kumpulkan semua saham anak perusahaan yang dipegang Soyang Motor, lalu taruh motor saja pada timbangan. Dengan begitu, timbangan saya akan lebih berat." Kakeknya berkata dengan terkejut, "Apa kau mau memecah Soyang Motor?" Dojun menjawab, 8 anak perusahaan yang berasal dari Ajin Motor dan Soyang Motor akan menciptakan perusahaan besar lain di bidang otomobil." Kakeknya terdiam, Dojun bergumam, "Ada apa ini?" Ekspresi kakek menunjukkan hasrat yang lebih besar. "Aku harus mengetahui apa itu agar negosiasi ini berakhir sukses." Tiba-tiba, Dojun berkata, "Kakek, betul-betul pisahkan Soyang Motor, lalu cepat umumkan merger dengan Ajin Motor. Hanya dengan mengumumkan pemisahan perusahaan, indeks pasar saham Soyang Motor akan merosot." Kakeknya terkejut mendengar hal itu, dan Dojun melanjutkan, "Kalau indeks pasar saham jatuh, saya akan membelinya secara intensif dengan nama pinjaman." Kakeknya bertanya, lalu, Dojun menjawab, "Setelah mengakuisisi grup Ajin dan merger dengan mereka, batalkan pemisahan perusahaan dengan beberapa alasan. Pengaruh grup Soyang jauh lebih kuat, tentu saja, keseluruhan grup Ajin dapat ditarik ke grup Soyang." Kakeknya bertanya lagi, "Tapi nanti pasti banyak investor kecil yang merugi, kan?" Dojun menjawab dengan percaya diri, "Saat kereta terakhir yang besar bergerak, semut alias investor kecil pasti akan mengerumuni rodanya. Pada saat itu, kereta tidak bisa menghindari mereka satu persatu." Kakeknya menyadari hal itu dan berkata, "Kau menjadi salah satu pemegang saham Soyang terbesar karena membeli saham Soyang Motor." Dojun dengan santai menjawab, "Bukankah itu hadiah yang tak seberapa? Jika indeks pasar saham naik, kakek akan menghasilkan uang dan tidak mengeluarkan pajak." Kakeknya tersenyum, menyadari kecerdikan cucunya, dan berkata, "Anak yang berani, rupanya anak muda ini sudah menjadi penjahat." Dojun pun bergumam, "Lulus," sambil merasa yakin dengan langkah-langkah yang telah direncanakannya. Beberapa saat setelah pembicaraan tersebut, Jin Yongchul memandang kedua orang di depannya dengan serius.
Aku berniat mengakuisisi grup Ajin, katanya, membuat kedua orang itu terkejut. Mereka bertanya, apa? Jodaiho, yang ada di sana, mulai berpikir dalam hati, aku tahu beliau memanggil tengah malam begini karena ada urusan penting, tapi aku tak menyangka urusan ini yang dimaksud. Jodaiho kemudian berkata, Pak Presdir, mereka suka condong ke arah Dayun, kita pun sudah tak punya waktu untuk menyiapkan akuisisi, dan yang terpenting, kita tak punya dana untuk melakukannya. Lehak Jai menimpali, benar, selain itu, kita tidak bisa ikut dalam permainan yang sudah usai. Namun, Jin Yongchul tetap tenang dan menjawab, kita cuma akan menyelupkan kaki kita ke sana, dan yang jadi kaki itu adalah kau, Jodaiho. Jodaiho terkejut mendengarnya, apa? Tanyanya dengan tidak percaya. Jin Yongchul melanjutkan, jika Fantasy Investment mengakuisisi grup Ajin, Soyang Motor dan Ajin Motor akan digabung jadi satu, ini adalah tugasmu. Jodaiho merenung sejenak, lalu menjawab, digabung. Jin Yongchul menambahkan, kita hanya akan mengeluarkan Soyang Motor dari grup, lalu menggabungkannya dengan Ajin Motor. Dua perusahaan itu akan memulai awal baru, dan yang akan jadi CEO pertama mereka adalah kau, Jodaiho. Sekretaris Lehak Jai kemudian berkata, Pak Presdir, berapapun rasio merger yang Anda tetapkan untuk kedua perusahaan, Fantasy Investment akan menjadi pemegang saham terbesar. Jin Yongchul berbicara dengan nada tenang namun penuh perhitungan. Oh Se-yun dari Fantasy telah mengeluarkan tangannya pada kita. Dia pasti tahu dirinya tidak akan bisa mengakuisisi grup Ajin. Dia berkata akan membuat perusahaan otomobil baru dan menyerahkannya pada Soyang dalam kemasan yang baik. Sekretaris Lehak Jai, yang mendengarkan dengan cermat, bertanya, lalu bagaimana dengan Fantasy? Jin Yongchul menjawab dengan percaya diri, bagaimanapun mereka adalah orang yang bermain dengan uang, aku memutuskan untuk mempertaruhkannya karena kemasan itu cukup mahal. Aku akan mencari tahu tentang posisi Presiden Direktur Song secara terpisah, jadi, jangan khawatir hal itu. Lalu, Jin Yongchul menatap Jodaiho dan memberikan perintah. Jadi, Jodaiho, berpisahlah. Keesokan harinya, di Widou, Oh Se-yun bertanya dengan tatapan tajam, jadi, kau menunjukkan minat untuk menjadi CEO dari Soyang Motor? Do Jun segera menanggapi, tidak, karena itu masih belum pasti, kekebukan orang yang mudah. Oh Se-yun, yang tampak tidak puas, kembali bertanya, kenapa, kalau kau melepas kata, motor, dan menambahkan kata, Ajin, perusahaan itu jadi milikmu. Lagi pula, kakekmu tahu kau adalah pemilik Fantasy Investment. Do Jun menggelengkan kepala, masalahnya, masih ada masalah. Margin rasio yang harus dipertimbangkan, jika saat itu kakek tidak mengalah, pemiliknya akan berubah. Oh Se-yun terlihat semakin bingung, omong kosong macam apa ini, bukankah kakekmu menyetujui penggabungan itu? Do Jun menjawab dengan tenang namun penuh keyakinan, kakek itu bukan orang yang mau menggabungkan milik saya dengan miliknya, kakek akan membagikannya pada yang lain setelah mendapatkan semuanya. Oh Se-yun terdiam, tak tahu harus berkata apa lagi. Do Jun kemudian bergumam dalam hati, Oh Se-yun tidak akan pernah tahu wajah asli kakekku, Presiden Direktur Jin. Dia lebih mengutamakan keserakahan dibandingkan garis keturunannya. Jika tidak seserakah itu, dia tidak akan bisa membuat grup Soyang. Oh Se-yun, yang masih merasa belum puas, kembali bertanya, jadi, proses margin rasionya juga sudah selesai secepat itu. Do Jun menjawab dengan tenang, belum, kami baru akan berdiskusi setelah kita mengakuisisi Ajin. Jangan khawatir, saya akan menyelesaikan masalah itu sendiri. Setelah itu, Do Jun menatap kaca di depannya, lalu ia bergumam pelan, saat akuisisi selesai dan proses margin rasio sudah terlewati, musim dingin akan tiba, musim dingin mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, saat Soyang, Dayun, dan pemerintahan kehabisan kayu bakar sampai kaki mereka kedinginan. Kakek tidak akan punya pilihan selain menerima tawaranku. Saat itu, aku akan memberi kakek segelas minuman dan kakek akan menerimanya dengan rasa terima kasih. Beberapa hari kemudian, Oh Se-yun menggelar konferensi pers dan berkata kepada media, Soyang Motor akan menjadi perusahaan independen yang terpisah dari grup Soyang. Saya akan bertanggung jawab atas mergernya dengan Ajin Motor, yang akan menjadi ikon industri automobil. Dengan ini, saya ingin mengatakan bahwa Fantasy Investment bukan hanya perusahaan penanaman modal spekulatif. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membawa industri mobil Korea ke level selanjutnya. Setelah pernyataan itu, para wartawan mulai melontarkan pertanyaan. Salah satu dari mereka bertanya, saya ingin bertanya, apa hubungan antara Soyang dan Fantasy? Wartawan lain menimpali, CEO Jodaiho, bagaimana nasib Soyang pada masa mendatang? Di sisi lain, Presdir Jo yang sedang rapat menyaksikan berita itu dengan kesal, ia melemparkan remote dan berkata, kondisi menyebalkan, apa ini? Lalu ia melanjutkan, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, bukankah Song Yung Hang mengirim orang untuk memantau Oh Se-yun? Seseorang dalam rapat itu menjawab, tidak ada pergerakan mencurigakan darinya hingga kemarin malam. Presdir Jo dengan nada kesal berkata, apa kau buta, tidak ada yang mencurigakan, apa yang tidak mencurigakan?
Kau tahu berapa banyak panggilan telepon yang mereka lakukan untuk bisa mengumpulkan mereka bertiga dan mencapai kesempatan seperti itu? Pasti mereka juga sudah bertemu puluhan kali. Sebenarnya, apa yang kalian lakukan selama ini? Dengan marah, Presdir Joe melanjutkan, ini terakhir kalinya aku menerima serangan mendadak seperti ini. Sekarang, masing-masing dari kalian beritahu aku cara untuk memperbaiki hal ini. Lalu, Presdir Joe berkata lagi, bukan hanya buta, bahkan sekarang tidak ada yang bisa bicara. Kenapa tidak ada yang bicara? Ia melanjutkan dengan nada tajam, aku akan beri kalian waktu 2 jam. Temukan segala cara untuk membalik keadaan. Mulai lobi ke segala arah, bahkan dengan mengerahkan saudara ipar kalian. Mau itu pegawai negeri atau pegawai bank, desak mereka semua. Di sisi lain, di kediaman Jin Yongchul, terdengar suara keras saat Jin Dogi membuka pintu. Ayah, ini tidak boleh terjadi, teriaknya. Jin Yongchul kemudian berkata dengan tenang, duduklah dulu, kau mau minum teh? Jin Dogi menjawab dengan penuh kekecewaan, ayah mencampakkan perusahaan otomobil, sayang sekali. Jin Yongchul menjawab dengan santai, karena aku tidak merasa sayang, semua kerugian yang kita derita dari perusahaan itu, ku masukkan ke dalamnya, lalu ku kejar mereka. Jin Dogi pun melanjutkan dengan kesal, ayah, kenapa ayah tidak memberitahu saya apa-apa, ini masalah besar dalam mengatur anak perusahaan, apakah saya harus mengetahui lewat TV, apa saya begitu tidak pentingnya di mata ayah, saya sangat malu menyebut diri saya sebagai wakil presiden direktur. Mendengar itu, Jin Yongchul terdiam sejenak, lalu dengan nada tajam, Jin Dogi melanjutkan, selama ini, CEO Daeho menyerahkan semua dokumen persetujuan padaku. Orang seperti itu malah secara pribadi mengumumkan peristiwa besar mergernya Soyang Motor, kalau memikirkan bagaimana dia tertawa terbahak-bahak saat meminta persetujuan dariku, apa ayah menganggap saya ini boneka? Jin Yongchul dengan tajam bertanya, masih mau lanjut bicara, apa yang ingin kau katakan lagi? Jin Dogi pun membalas, apa? Jin Yongchul melanjutkan, kalau kau sudah selesai melampiaskan amarah dan kekesalanmu, kita lanjutkan obrolan kita. Jin Dogi dengan kesal bertanya, apa maksudnya? Dengan senyum, Jin Yongchul menjawab, kenapa? Apa tujuanmu datang kemari cuma untuk marah? Jin Dogi yang mulai jengkel kembali berkata, ayah. Tiba-tiba, Jin Yongchul marah dan menepuk meja dengan keras, jangan kurang ajar, bocah sialan. Jin Dogi yang terkejut langsung terdiam. Jin Yongchul kemudian berkata dengan keras, apa, kau mau jadi wakil presiden direktur? Lalu apa tadi boneka? Kalau kau malu dengan titel itu, tinggalkan saja. Jin Dogi dengan takut menjawab, ayah. Jin Yongchul melanjutkan dengan amarah, seluruh warga Korea akan bertarung seperti iblis demi mendapatkan titel yang membuatmu malu itu. Apa yang sudah kau lakukan? Hanya menjadi putra sulungku. Dengan menunjuk Jin Dogi, kau tidak tahu betapa berharganya posisi yang kau dapatkan karena keberuntungan itu? Lalu dengan cemas dan ketakutan, Jin Dogi berkata, ayah seharusnya tidak berkata seperti itu. Jin Yongchul menjawab dengan marah, tidak seharusnya katamu, kau mendapatkan posisi sebagai wakil presiden direktur saat berusia 40 tahun. Tapi kalau bukan putraku, apa kau yakin bisa mendapatkan titel bahkan sekadar direktur? Jin Dogi pun terdiam, merenungi kesalahannya. Setelah merenung sejenak, Jin Dogi tiba-tiba berkata, ayah sangat keterlaluan. Jin Yongchul menjawab, keterlaluan, aku, kemudian dia menambahkan dengan tajam, padahal kau sendiri yang bersikap seperti boneka, apa kau pantas mengatakan hal itu padaku? Tiba-tiba, nada Jin Yongchul berubah, ia berkata, Dogi, ayah cukup mengerti kalau kau marah karena mengetahui dari TV tapi berita itu sudah keluar lewat media massa. Kalau sudah begini, kita harus memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan, persiapan tambahan apa yang harus kita lakukan, dan manfaat apa yang harus kita dapatkan dari merger ini. Jin Yongchul menatap putranya dan berkata, itu tugasmu sebagai wakil presiden direktur. Kau tidak seharusnya marah seperti ini. Ia kemudian mendekat, memegang pundak Jin Dogi, dan melanjutkan, Dogi, meskipun kau hanya 1/10 dari yang lain, ini adalah tempatmu, jangan tidak sabaran, pikirkan masa depan Soyang saja, curahkan seluruh energimu untuk membesarkan dan menjaganya, hanya itu yang perlu kau lakukan. Setelah itu, Jin Yongchul bergumam dengan nada lelah, tak kusangka di usiaku yang lebih dari 70 tahun, aku masih harus menghibur anakku yang sudah tua seperti ini. Beberapa saat kemudian di grup Soyang, suasana tegang terasa di ruang kerja Jin Sangi, seseorang mendekat dan melaporkan sambil menyerahkan foto-foto, 2 hari yang lalu, Jin Dojun naik ke mobil Oh Se-yoon. Tak lama kemudian, Sekretaris Lee Hak-jae dan CEO Jo Dae-ho tiba. Jin Do-jun sudah pergi sebelum 2 orang itu tiba. Jin Sangi mengamati foto-foto itu dengan seksama, lalu berkata kepada orang-orang di depannya, jadi, kakak tidak ada di tempat itu, kan? Orang itu menjawab, benar, beliau pergi ke rumah Pak Presdir tepat setelah pengumuman di TV. Saya sempat mendengar suara agak keras dari ruang kerja, tapi tidak tahu apa yang dibicarakan secara detail. Jin Sangi tersenyum sinis dan berkata, aku yakin kakak pasti mengomel pada ayah. Karena hanya itu yang bisa dia lakukan. Seseorang di ruangan itu angkat bicara, Pak CEO, saya yakin Oh Se-yoon yang mengusulkan merger terlebih dulu.
Tapi kenapa Pak Presdir menerimanya dengan begitu mudah, itu pun hanya dalam sehari? Jin Sangi berpikir sejenak sebelum menjawab, bisa jadi itu memang rencana yang sudah ayah buat sejak awal, ketika mengakui sisi Handostel, Oh Se-yun mulai mempersiapkannya, mungkin saja fantasi adalah perangkat tersembunyi milik ayah, ia tersenyum tipis dan menambahkan. Sementara itu, Jin Do-jun, saat usianya menginjak 30 tahun, dia akan jadi ancaman bagiku, syukurlah dia cucu termuda. Dan aku juga bersyukur karena Yongjun, cucu tertua, bodoh. Jin Sangi menatap kedua orang di depannya dengan tatapan dingin dan berkata, terus awasi Do-jun, dia sudah berperan sebagai pembawa pesan untuk ayah dan Oh Se-yun, dia juga pasti sudah tahu tentang merger ini. Salah satu dari mereka kemudian bertanya dengan ragu, mungkinkah posisi sebagai penerus akan diarahkan pada Jin Do-jun? Jin Sangi tersenyum tipis lalu menjawab, tidak, aku yakin itu tak akan terjadi. Walaupun ayah menyayanginya sejak kecil, dia tidak menghentikannya untuk kuliah di jurusan hukum, padahal dengan nilainya, dia bisa saja menempati posisi teratas di jurusan niaga Universitas S jika membutuhkan pengacara atau jaksa, ayah tinggal membeli mereka. Jin Sangi mendengus kecil dan melanjutkan, ku dengar, dia bahkan tidak mengikuti kelas dengan benar, ayah hanya ingin punya sesuatu untuk dipamerkan. Dengan membangga-banggakan, lihatlah betapa pintarnya cucuku ini. Jin Sangi melanjutkan dengan nada tajam, hanya itulah yang ayah harapkan dari Do-jun, dia cuma pemoles yang akan membuat rumah kami berkilau. Jika ayah benar-benar ingin menyerahkan grup ini padanya, ayah pasti sudah mengirimnya ke jurusan administrasi bisnis. Salah satu dari mereka mengajukan pertanyaan, tapi kenapa Pak Presdir mempercayakannya pada Oh Se-yun dari fantasi, kan dia hanya hiasan? Jin Sangi menjawab dengan tenang, karena dia cukup berguna. Mungkin ayah telah menemukan bakatnya, bakat untuk memutar uang, bakat menghasilkan uang, mungkin dia bisa mengambil alih bagian keuangan grup Soyang, misalnya, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, pengangkutan barang, pemodal, atau kartu kredit Soyang. Ia melanjutkan, jangan khawatir dulu, bagaimanapun perang ini akan berakhir dalam satu serangan seperti petir. Yang harus kita lakukan sekarang adalah tidak melakukan kesalahan atau membangun reputasi, sedikit demi sedikit, kita akan celaka jika ikut campur tanpa alasan. Kemudian, seseorang menjawab, benar, orang-orang yang cepat tanggap sudah lepas tangan. Jin Sangi berkata dengan tegas, saat harga saham menginjak angka terbawah, beli semuanya, takkan ada pemisahan dengan grup Soyang. Salah seorang pria di depannya tampak terkejut dan bertanya, apa, mereka jelas-jelas mengatakan bahwa akan ada pemisahan? Jin Sangi menanggapi dengan mantap, ayah tidak akan melepaskan hasil kerja kerasnya pada orang lain, jika perusahaan akuisisi itu kembali ke grup Soyang, harga saham akan naik dan grup akan memegang kendali, jangan buat kesalahan dan urus itu dengan baik. Pria itu kemudian menjawab, baik, Pak CEO. Shin berpindah di meja makan, di mana Do-jun dan Jin Yongjun sedang makan bersama. Yongjun memulai percakapan, soal merger Soyang Motor, apakah kau sudah mengetahuinya lebih dulu? Do-jun bergumam pelan dalam hatinya, bagaimana dia bisa berkata seperti itu, dia kemudian berpikir, ya ampun, dia tidak bisa menyembunyikan ekspresinya, aku harus menggunakan cara biasa. Do-jun pun menjawab, ya, aku mengetahuinya sehari sebelum pengumuman, kenapa? Yongjun terlihat terkejut dan bertanya, bagaimana bisa? Do-jun menjawab dengan tenang, Om, maksudku CEO Oh Se-yun memohon padaku untuk mengusulkannya pada kakek. Dia juga memberi proposal yang mencantumkan persyaratan merger secara rinci. Yongjun nampak bingung dan bertanya lagi, kenapa dia minta kau untuk melakukannya? Bukankah itu sesuatu yang harus dia lakukan sendiri? Do-jun menjawab dengan tenang, Kak Yongjun, grup Dayun memantau setiap gerakan CEO Oh Se-yun. Do-jun melanjutkan, kalau CEO Oh pergi menemui kakek, Dayun pasti akan lebih dulu mengetahuinya. Dia kemudian bergumam dalam hati, kalau aku bilang begini, apa terdengar seperti Mas Noles sepele? Ngomong-ngomong, bagaimana dia bisa tahu soal ini? Jangan-jangan bukan paman, tapi dia sendiri yang menyuruh orang untuk membuntutiku. Lalu Yongjun berkata dengan kesal, itu saja, Do-jun menjawab dengan tenang, kenapa? Apa harus ada yang lain? Yongjun kembali menegaskan, apa kau tidak mengerti maksudku? Apa yang kau lakukan itu hanya bolak-balik mengirim dokumen? Kemudian Do-jun bergumam dalam hati, kenapa dia tiba-tiba curiga padaku seperti ini? Dia tidak pernah ragu bahwa ayahnya akan menjadi pemilik Soyang dan sadar betul akan keberuntungannya. Apa putri pemilik surat kabar Hansung yang menghasutnya? Walaupun aku tak tahu banyak soal masa muda Jin Yongjun, aku tahu pasti dia tak pernah menikah dengan keluarga dari kalangan pers. Istrinya adalah putri dari CEO anak perusahaan Soyang, yang menurutku, membuat segalanya berubah. Lalu Jin Yongjun berkata dengan keras, hei, Jin Do-jun, kau tidak mau terus terang? Do-jun, sedikit terkejut, berkata, Kak, kau membuatku kaget, kenapa berteriak seperti itu? Do-jun dengan tenang berkata, jujur saja, ada perjanjian rahasia antara kakek dengan CEO Se-yun, tapi aku tak bisa mengatakannya. Aku tidak sengaja mengetahuinya, dan kakek memintaku untuk tidak memberitahu siapapun sampai pengumuman resmi. Yongjun berkata dengan kesal,
kau tak boleh mengatakannya pada siapapun, termasuk aku, apa aku orang asing? Dojun bergumam dalam hati, harusnya aku membuatnya lebih marah sedikit lagi. Lalu Dojun berkata, itu kan benar, Yongjun bertanya, apa? Dojun menjawab, kan saat ini Kak Yongjun tidak punya kuasa apapun, apakah kakak tidak tahu? Yongjun dengan nada marah berkata, hei, Dojun kembali berbicara, aku harus apa? Itu perjanjian antara mereka, dan tidak ada yang mengetahuinya. Itu perjanjian rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh Paman dan Li Hak Jae. Apakah kakak lebih berkuasa dibandingkan mereka berdua? Yongjun dengan serius bertanya, apa kau tidak ingat kata-kata yang kuucapkan dulu? Dojun dengan santai menjawab, kata-kata bahwa kakak akan menjadikan aku kaki tangan? Yongjun menegaskan, benar, itu bukan omong kosong, tahun depan aku akan jadi direktur. Setelah lulus, aku akan jadi direktur pelaksana atau senior managing director. Saat itu, aku akan memosisikanmu di sebelahku. Dojun menjawab dengan nada tegas, Kak, sekarang aku sudah bukan anak-anak. Aku bukan orang bodoh yang percaya pada janji masa depan yang tidak jelas. Yongjun terkejut dan berkata, apa? Dojun melanjutkan, pengumuman margar ini bahkan dilakukan tanpa pengetahuan Paman, padahal Paman Wakil Presiden Direktur Grup Soyang. Yongjun bertanya dengan bingung, apa yang sebenarnya ingin kau katakan? Dojun menjelaskan, kakak tidak tahu, petunjuk Paman sebagai penerus masih belum pasti, bukankah itu berarti rencana bisa hancur kapan saja jika kakak berubah pikiran? Yongjun menyalahpahami dan berkata dengan marah, maksudmu? Kau tak mau jadi tangan kananku karena mau mencari kesempatan dengan menempel pada kakek, kau mau bersaing denganku atau lebih tepatnya dengan ayahku? Dojun dengan tenang menjawab, Kak, jangan marah. Bagiku itu semua hanya menyenangkan untuk ditonton. Aku ini kan anak bungsu dari si bungsu. Grup Soyang tak ada hubungannya denganku dan aku tak serakah. Dojun menambahkan dengan nada santai, kalau boleh jujur, tidak ada yang kusesali, ini memang terdengar sombong. Tapi aku yakin aku bisa lulus ujian judisial kalau belajar 2 tahun lagi. Kakak tahu kan? Aku pintar. Yongjun bertanya dengan penasaran, lalu, Dojun melanjutkan, aku memang menikmati hidup sembari jadi jaksa atau hakim. Aku akan diperlakukan baik oleh masyarakat dan tidak perlu khawatir soal uang. Kakak juga tahu, kan, saat ini ayahku sukses di bidang perfilman. Kalau aku mengulurkan tangan, artis-artis cantik akan berbondong-bondong masuk ke keperluanku. Aku ini konglomerat generasi ketiga yang bekerja di bidang hukum, dan anak CEO perusahaan film. Berapa banyak wanita yang bisa menolakku? Yongjun dengan nada serius berkata, jadi kau akan menyingkirkan posisi orang kedua di grup Soyang. Dojun menjawab santai, siapa bilang aku akan menyingkirkannya? Jika orang nomor satu kebetulan yang mengusulkan, mungkin aku akan mencobanya. Tapi saat ini, kakak Yongjun bukan nomor satu. Yongjun membalas dengan tajam, kalau aku jadi orang nomor satu, mungkin aku tak akan mendapatkanmu di sebelahku. Kau tahu sepupu kita banyak, kan? Mungkin aku tak akan membiarkan saham grup Soyang jatuh ke tanganmu. Dojun bergumam dalam hati, kau sampai mengancamku karena aku menyinggung harga dirimu. Lalu dia berkata dengan tenang, aku kan sudah bilang, tidak ada yang kusesali. Jika bisa menjaga apa yang dimiliki keluargaku saat ini, aku tak akan iri pada siapapun. Dalam pikirannya, Dojun melanjutkan, aku harus mengakhiri obrolan ini sampai sini saja. Aku sudah menyinggung harga dirinya, dan sudah menjelaskan bahwa keluargaku tak serakah. Kemudian Dojun menambahkan, jujur, aku merasa nyaman jadi anak bungsu dari keluarga konglomerat, kakakku, Kak Sangjun, bisa keluar dari universitas untuk bersekolah di sekolah seni di New York, kami tak berpegang pada sesuatu yang mustahil. Dojun bergumam dalam hati, yang terakhir, aku hanya perlu menanam benih ketidakpercayaan dan kecemasan, setelah itu, semua beres. Kemudian Dojun berkata, Kak, aku hanya ingin memberitahukan satu hal. Yongjun menatapnya curiga dan bertanya, apa? Dojun menjawab dengan nada tenang, paman kedua dan ketiga, juga bibi dan suaminya, adalah orang-orang yang sangat serakah. Mereka tidak bisa diremehkan. Mereka tidak akan duduk diam dan menonton seluruh grup Soyang jatuh ke tangan keluarga kakak. Yongjun langsung membalas dengan nada percaya diri, kau kira aku tidak mengetahuinya? Ayah pasti akan mengurus semuanya. Keluarga kami tidak hanya main-main. Tiba-tiba Yongjun tampak berpikir, menatap tajam dan berkata, apa perjanjian rahasia yang kau ketahui itu ada hubungannya dengan penerus selanjutnya? Dojun menjawab dengan santai, bisa begitu, bisa juga tidak. Yongjun mengerutkan dahi, lalu berkata, hah, Dojun melanjutkan dengan tenang, apakah kakak akan terus berteriak? Tiba-tiba, Yongjun tersenyum dan berkata, maaf. Ia menarik napas panjang, kemudian melanjutkan, Dojun, coba pikirkan baik-baik, aku ini cucu laki-laki pertama keluarga kita, aku tidak bisa diserang tanpa tahu apa-apa. Dojun menatapnya dengan tenang dan berkata, Kak, bukankah dari dulu putra sulung dan cucu laki-laki pertama harus mewarisi kerajaan supaya negeri jadi damai, jika anak kedua atau ketiga yang menjadi penerus? Pasti selalu diikuti pembersihan berdarah. Aku harap paman pertama, lalu kakak,
yang menduduki posisi Presiden Direktur Soyang Group, agar tidak ada yang menjadi korban dalam keluarga kita. Yongjun mengangguk sambil tersenyum puas, lalu berkata, tentu saja, sesuai dugaan, kau tahu apa yang harus dilakukan. Dojun berkata dengan santai, dengan adanya merger Soyang Motor, saham yang dimiliki Soyang Motor akan dialihkan ke anak perusahaan lain, lalu anak perusahaan itu akan menjadi perusahaan penting dalam grup, benar, kan? Yongjun mengangguk, kemudian Dojun melanjutkan, bagaimana kalau perusahaan itu dikuasai oleh orang lain, bukan paman? Yongjun menyipitkan mata dan bertanya, apa itu isi dari surat perjanjian rahasia itu? Dojun bergumam dalam hati, itu fakta yang akan dia ketahui kalau mau berpikir lebih jauh, jadi, ini bukan rahasia besar. Lalu, Dojun berkata, aku hanya melihat judul dari surat perjanjian itu, rencana restrukturalisasi data kelola grup. Yongjun mengulangi dengan serius, rencana restrukturisasi tata kelola grup. Dojun menjawab dengan tenang, baiklah, aku sudah melakukan yang terbaik untuk membantu kakak, sekarang tugas paman dan kakak untuk melindunginya. Yongjun mengangguk tanpa berpikir panjang, ya, baiklah. Dojun pun bergumam dalam hati, mari kita lihat cakar siapa yang paling tajam. Keesokan harinya di Yewido, Oh Se-yeon membaca koran yang mengabarkan Fantasi Investment terpilih sebagai target akuisisi grup Ajin, akhirnya jadi begini, katanya, tapi aku khawatir kita akan terseret ke arah Soyang. Dojun bertanya, kapan pembayaran akuisisi dilakukan? Segera setelah selesai, jawab Se-yeon, karena jumlahnya 1,2 triliun, kita harus memindahkan 1 miliar dolar. Berarti paling cepat tahun depan, tanya Dojun. Se-yeon mengangguk, kalau merger dipercepat, bisa akhir tahun ini, nilai dolar sekarang 1.100 won, totalnya jadi sekitar 32,5 triliun. Dojun bertanya, berapa uang kita yang sudah terkumpul? Oh Se-yeon menjawab, 600 juta dolar, sesuai dengan rencanamu, tahun ini aku menyimpannya dalam bentuk uang tunai tanpa investasi baru. Tahun depan, aku akan menarik kembali 600 juta dolar lagi. Dojun bergumam, jumlah yang cukup bagus, uang yang kuinvestasikan dengan memeras ingatan telah kembali lebih dari 100 kali lipat. Kalau ada manajer di Wall Street yang seperti aku, bukankah dia bisa dengan mudah menjadi orang terkaya di dunia? Tiba-tiba Se-yeon berkata, pertama-tama, aku akan memindahkan 1 miliar dolar supaya kapan saja bisa digunakan untuk pembayaran. Dojun segera menahannya, tidak perlu, lagi pula, itu baru bisa dilakukan setelah akhir tahun. Oh Se-yeon memperhatikan, apakah kau memperhatikan bahwa kenaikan nilai tukar agak aneh saat ini? Dojun menjawab dengan tenang, bukankah semua orang cemas, tapi berusaha tutup mata. Nilai tukarnya melompat 250 won dalam sebulan, tidak merasa bahwa dolar perlahan mulai kehilangan nilainya. Oh Se-yeon bertanya, menjelang akhir tahun, bukankah nilai dolar akan stabil? Dojun bergumam dalam hati, Om tidak mungkin tidak menyadarinya, tapi dia menanyakan hal yang tidak berguna, itu yang dipikirkan semua orang, mereka berusaha menyembunyikan topan yang mendekat, dengan angin kencang, kebangkrutan perusahaan besar, dan pemilihan presiden. Kemudian Dojun berkata, nilai tukar yang meningkat dan menurunnya nilai dolar adalah dua hal yang berbeda. Jika nilai dolar menurun, bukankah tidak ada gunanya walau kita memegang puluhan triliun won, di pulau tak berpenghuni, sekotak roti lebih berharga daripada uang tunai 10 miliar. Oh Se-yeon menatap Dojun, lalu berkata dengan serius, roti yang tidak bisa didapatkan meski kita punya uang, apakah yang kau maksud itu dolar saat ini? Dojun mengangguk, benar, dia bergumam pelan, sebentar lagi IMF akan meledak, dan saat itu kita tidak akan bisa mendapatkan dolar meskipun ingin. Tiba-tiba Oh Se-yeon berpikir sejenak, lalu bertanya, Dojun, bagaimana kalau nilai tukarnya terus naik? Apakah kau bermaksud untuk membayar akuisisi dengan dolar? Dojun menjawab dengan tenang, tidak, saya berpikir untuk bernegosiasi dengan mereka. Oh, negosiasi macam apa? Tanya Oh Se-yeon dengan penasaran. Dojun menjelaskan, saya akan meminta diskon besar untuk akuisisi grup Ajin, dengan syarat membayarnya dalam dolar. Oh Se-yeon terkejut sejenak, kemudian tiba-tiba tertawa, benar, apa gunanya memegang bongkahan emas jika kau akan jatuh dan mati, lemparkan bongkahan emas itu untuk mendapatkan jaket pelampung. Dojun bergumam pelan, dolar adalah mata uang utama dunia, seperti darah bagi manusia, jika darah tidak mengalir, manusia akan mati. Orang yang memegang sekantong darah untuk ditransfusi dapat dengan bebas mengambil sebongkah emas dari saku orang yang membutuhkannya. Oh Se-yeon menatap Dojun dan berkata, saat cadangan devisa dalam negeri mencapai titik terendah, Dojun, sepertinya kau bisa jadi penyelamat. Dojun dengan tenang menjawab, bukan saya, tapi Om, CEO dari Fantasi Investment. Oh Se-yeon tersenyum, kenapa, apa kau tidak mau ikut campur karena masih anak-anak, atau kau punya maksud terselubung sehingga enggan mengungkapkan jati dirimu? Dojun menggelengkan kepala dan berkata, apa yang akan dunia katakan jika saya memegang uang triliunan dolar, mereka akan menganggap saya mendapat hadiah ilegal, warisan, atau semacamnya, dunia akan heboh. Oh Se-yeon pun mengangguk dan berkata, lalu kau tak akan bisa lepas dari pengamatan begitu banyak mata yang ingin tahu.
Dojun mengiyakan, ya, itu juga. Oh Seon kemudian berujar, baiklah, sekarang aku akan menjadi kuda hitammu, putar, kendali, dan ayunkan cabut sesukamu. Tapi waktuku tidak banyak, usiaku sudah 50 tahun. Paling lama 5 tahun, setelah itu kau harus berlari sendiri atau mencari kuda lain untuk menggantikanku. Dojun terkejut, Om, apa Anda akan pensiun di usia 55 tahun? Itu masih muda. Oh Seon tertawa ringan dan menjawab, 55 tahun itu usia yang tepat, memang agak terlalu cepat untuk pensiun. Tapi aku punya begitu banyak uang, tak perlu lagi bekerja. Bukankah tidak adil kalau aku tak punya cukup waktu untuk membelanjakan uangku? Tiba-tiba, Dojun mendekati Oh Seon, mendengar setiap kata yang keluar dari bibirnya dengan penuh perhatian. Oh Seon, dengan tatapan serius, melanjutkan, aku memberimu waktu 5 tahun, karena kau lebih mirip keponakanku dibandingkan keponakanku sendiri. Kalau mengikuti kata hati, aku ingin pensiun sekarang juga, dan pergi ke pulau terpencil. Suasana sejenak terdiam, percakapan itu berakhir begitu saja. Malam harinya di Soyang Group, suasana tegang menyelimuti ruangan saat seseorang berkata, apa itu benar? Hye Yong-jun dengan nada serius menjawab, benar. Dojun melihat sendiri, Jin Dogi yang mendengar hal tersebut bergumam dengan kecewa. Padahal ayah menepuk pundakku dan menjanjikan posisi itu padaku. Tapi ternyata ayah mencoba mengubah tata kelola grup di belakangku. Aku tak menyangka ayah membisikkan kata-kata manis padaku dan menyembunyikan hal itu dariku, putranya sendiri. Tiba-tiba, Jin Dogi berkata, yah, itu adalah kesulitan yang harus kita hadapi setelah Soyang Motor terpisah dari grup akan terguncang, tetapi tidak sampai pada taraf yang mengkhawatirkan. Yongjun berkata dengan ragu, tapi ayah, jika bagian yang kita miliki di Soyang Motor bergeser. Namun, ayahnya langsung menyela, hei, ayah kan sudah bilang tak apa-apa, ayah yang akan mengurusnya, kau hanya perlu kerja keras untuk menormalkan Hando Style, maksud ayah Soyang Style, jangan melewatkan kesempatan ini dan tunjukkan kemampuanmu pada kakek. Yongjun pun menjawab, saya mengerti. Lalu dengan wajah penuh beban ia keluar dari ruangan, meninggalkan segala keraguan di belakangnya. Setelah Yongjun keluar dari ruangan, Jin Dogi langsung mengambil teleponnya dengan wajah penuh kemarahan. Dengan suara yang kesal, ia berkata, minta semua orang di Departemen Perencanaan untuk berkumpul di ruang rapat sekarang juga. Begitu panggilan ditutup, dia bergumam dengan penuh tekad, aku harus segera bergerak sebelum ayah melakukan hal-hal aneh. Dia lalu menghela napas, siap untuk mengambil langkah besar berikutnya demi menjaga posisinya di grup. Beberapa saat kemudian, Jin Sangi memanggil Jo Daiho ke ruangannya. Dengan sopan, Jin Sangi berkata, saya minta maaf karena telah mengganggu orang sesibuk Anda. Jo Daiho tersenyum kecil dan menjawab, tidak masalah, sepertinya saya akan sangat sibuk mulai sekarang, jadi saya harus meluangkan waktu untuk makan dengan Anda. Mereka tertawa ringan sejenak sebelum Jin Sangi mempersilakannya duduk, berkata sambil tersenyum, silakan duduk. Setelah itu, Jin Sangi memulai percakapan serius. Saya masih bingung siapa yang akan lebih diuntungkan jika Soyang merger dengan Ajin, tapi saya yakin ayah akan melakukan pekerjaannya dengan baik, ucapnya. Jo Daiho mengangguk dan menjawab, benar, saya juga merasa bingung karena semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Namun, di dalam hatinya, Jin Sangi bergumam dengan tajam, jadi kau akan terus berpura-pura begini. Lalu dia menambahkan, jika Soyang Motor dipisahkan dari grup Soyang, maka CEO Jo tidak lagi memiliki hubungan dengan Soyang, bukan? Jo Daiho menatapnya dan menjawab dengan nada tenang, apa itu sungguh atau Anda hanya ingin melihat reaksi saya? Ia melanjutkan dengan sedikit nada kecewa, jika itu sungguh, saya sangat kecewa. Jin Sangi hanya diam, bergumam dalam hati, ternyata dugaanku benar, Soyang tidak diserahkan pada Ajin, tapi Soyang justru menelan Ajin. Melihat reaksi Jo Daiho, Jin Sangi berkata lagi dengan nada menantang, apa maksud Anda? Saya hanya bertanya karena penasaran. Jo Daiho berkata, saya sudah melayani presiden direktur lebih dari 30 tahun, selama itu, saya hanya sekali menentang beliau, tahukah Anda dalam hal apa? Dia menatap Jin Sangi sejenak sebelum melanjutkan, waktu itu, grup Soyang baru saja memulai bisnis penyulingan minyak, kemudian, perang pecah di Timur Tengah, dan pasokan minyak mentah menjadi krisis, presiden direktur dan saya langsung terbang ke TKAS untuk segera menandatangani kontrak dengan perusahaan minyak mentah di sana. Jo Daiho tersenyum samar saat mengenang perjalanannya. Setelah menempuh perjalanan panjang di jalan raya tanpa ujung, kami akhirnya berhenti di sebuah restoran steak. Tapi hari itu sangat panas. Saya kelelahan, dan sama sekali tidak nafsu makan. Presiden direktur kemudian mengajak saya untuk memesan satu steak saja dan membaginya berdua. Masalahnya, steak terkecil di restoran itu beratnya 600 gram. Jin Sangi tersenyum tipis dan berkata, steak di Amerika Serikat bagian selatan memang lebih mengutamakan kuantitas. Jo Daiho dengan tenang dan menjawab, saya menentang presiden direktur waktu itu. Saya meminta agar kami memesan steak masing-masing. Jin Sangi bertanya tersenyum, apa itu satu-satunya penentangan yang Anda maksud tadi? Jo Daiho mengangguk, ya, Jin Sangi bergumam dalam hati, kupikir dia akan mengatakan sesuatu yang penting. Apa sekarang dia sedang bercanda?
Namun tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berpikir lagi. Dia tidak suka berbagi sepotong daging. Itu artinya dia tidak setuju pada perpecahan grup. Jin Sangi kemudian berkata, Anda tak suka berbagi, sementara saya tak suka membuang. Kalau Anda tidak bisa makan terlalu banyak, bukankah pada akhirnya Anda akan membuangnya? Jo Daiho menjawab, saya dan Presiden Direktur susah payah menghabiskannya. Walaupun terlihat banyak, kami bisa memakan semuanya. Jo Daiho berkata dengan tenang, kita tidak akan pernah tahu jika tidak mencobanya. 600 gram ternyata tidak sebanyak yang kami bayangkan. Jin Sangi mendengarkan cerita itu dengan ekspresi kesal, lalu bergumam dalam hati, kontributor bisnis kuno, meski hanya menerima gaji, mereka memperlakukan grup Soyang seperti pusaka keluarga. Para kusir itu tahu bahwa saat pemilik kereta kuda mengganti kusir, kuda-kudanya juga akan diganti. Meski begitu, mereka terus merasa khawatir jika kereta kuda itu rusak. Tapi untuk menduduki kereta kuda, aku membutuhkan seorang kusir. Setelah berpikir sejenak, Jin Sangi berkata dengan senyuman tipis, CEO Jo Daiho, ternyata nafsu makan Anda bagus juga. Jo Daiho tersenyum lembut dan menjawab, sekarang saya tidak bisa makan semuanya seperti dulu. Karena usia, porsi makan saya berkurang banyak. Jin Sangi menimpali dengan percaya diri, sepertinya saya masih muda, karena nafsu makan saya masih besar. Saya bisa memakan setiap 600 gram tanpa menyisakan sedikit pun. Jo Daiho menatap Jin Sangi dengan tatapan serius dan berkata, Sangi? Jin Sangi menjawab, iya. Jo Daiho melanjutkan, Wakil Presiden Direktur Jin Dogi adalah kakak kandungmu, dan dia anak pertama, kau tidak bisa memilikinya. Jin Sangi, dengan nada kesal, menjawab, Kak Dogi tidak kompeten, apa Bapak tidak tahu? Jo Daiho menenangkan, sebagai orang yang kompeten, kau bisa mendampinginya. Namun, Jin Sangi semakin kesal, kenapa bukan Kak Dogi saja yang mendampingi saya? Jo Daiho menjawab dengan tegas, orang yang tidak kompeten tidak bisa membantu orang yang kompeten, itu tidak ada gunanya. Jo Daiho kembali berkata dengan nada serius, bukankah sudah jelas, kakak melayani adiknya, itu tidak mungkin terjadi, kau akan ditendang keluar. Jin Sangi, dengan nada menantang, menjawab, saya akan mengatur beberapa anak perusahaan dan memberikannya pada Kak Dogi. Jin Sangi melanjutkan dengan tekad, lalu saya akan memberi semua yang dia butuhkan. Jo Daiho menarik napas panjang, tampak penuh perasaan. Meskipun hanya seorang petani penggarap di grup Soyang, aku bangga atas kontribusiku menyuburkan Soyang, aku tidak ingin melihat lahan itu hancur berkeping-keping. Jin Sangi bergumam dalam hati, aku tidak bisa mundur karena kami sudah mengungkapkan isi hati satu sama lain. Aku harus berjuang sampai akhir. Lalu dia berkata dengan penuh keyakinan, saya bisa membuatnya jadi lahan yang lebih subur. Saya juga yakin dapat mengelola lahan kasar serta menjadikannya lebih luas dan megah. Bukankah ini yang ingin Anda lihat? Jo Daiho menanggapi dengan tegas, Presiden Direktur bukan orang yang menentukan penerusnya sejak awal, lalu membesarkannya. Jo Daiho menatap Jun Sangit dengan tenang dan berkata, jangan bermimpi. Jun Sangit terkejut dan bergumam, apa, tidak ada penerus? Jo Daiho melanjutkan, mungkin Presiden Direktur akan terus menilai semua anggota keluarganya dan membandingkannya sampai sehari sebelum beliau meninggal dunia. Mungkin dalam wasiat terakhirnya, Presiden Direktur akan mengumumkan penerus grup Soyang. Jun Sangit, dengan serius, menjawab, itu mustahil, jika tidak mempersiapkan penerus lebih dulu, ayah harus membayar pajak yang sangat tinggi. Ayah bukan orang yang melihat hal seperti itu. Jo Daiho tetap tenang dan berkata, beliau lebih memikirkan masa depan Soyang dibandingkan pajak. Dengan kesal, Jun Sangit berkata, Cheojo, jadi apa yang Anda maksud dengan ucapan Anda tadi? Bukankah Anda seolah-olah mengatakan bahwa Kak Dogi yang akan mewarisi semuanya? Jo Daiho dengan tenang menjawab, itu pemikiran dan perasaan saya. Bukankah Anda menanyakan pemikiran saya, bukan isi hati Presiden Direktur? Jin Sangyi terdiam sejenak dan bergumam, ini peringatan untuk tidak meremehkan kekuatan kusir yang masih memegang kendali. Dia memberitahuku untuk tidak mengganti kusir, meski pemilik kereta kudanya berganti. Pendapat orang kepercayaan seperti Jo Daiho berperan penting dalam keputusan akhir ayah. Kemudian, Jin Sangyi berkata dengan tenang, saya akan camkan baik-baik apa yang baru saja Anda katakan, bahwa permainan ini bahkan belum dimulai. Jo Daiho tersenyum, lalu keluar dari ruangan itu. Beberapa saat kemudian, Jin Sangyi menemui Jin Yonggi di perusahaannya. Jin Yonggi menyapa, ada apa, Kak? Tumben sekali kakak sampai jauh-jauh datang kemari. Jin Sangyi menjawab, kau ini, apakah kau datang ke tempat yang seharusnya tidak kudatangi? Kenapa kau sampai terkejut seperti itu? Jin Yonggi menyalaminya dan berkata, kan dalam 10 tahun ini kakak tak pernah datang kemari. Jin Sangyi terkejut, apa, sudah selama itu, 10 tahun? Jin Yonggi mengangguk, ya, benar. Jin Sangyi berpikir sejenak, lalu berkata, ngomong-ngomong, ku dengar kau banyak menghasilkan uang, tapi, kenapa kantormu seperti ini? Jin Yonggi menjawab, itu cuma rumor. Walaupun menghasilkan banyak uang dalam industri ini, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan penghasilan satu departemen di perusahaan kakak. Jin Sangyi menjawab dengan serius, duh, aku tidak tahan lagi. Besok aku akan mengirim orang ke sini.
Jadi, perluas ruanganmu, bekerjalah di tempat yang lebih baik. Jin Yongyi menjawab, aku masih harus membayar utang. Jin Sangyi terkejut, apa? Utang? Kau punya utang? Apa kau? Jin Yongyi segera menenangkan, aku tidak meminjam uang pada rentenir. Jadi, jangan khawatir, saat dimulai pekerjaan ini, Deo Jin memberiku modal dengan menjual peternakan kakak, tidak tahu. Jin Sangyi merenung sejenak, lalu berkata, oh, benar, aku ingat. Jin Yongyi melanjutkan, aku harus membayarnya. Aku sudah memakai uang anakku yang hanya sedikit. Jadi, bukankah seharusnya aku mengembalikannya? Jin Sangyi menjawab, kalau dipikir-pikir, kau benar. Jika bisnismu berjalan lancar, kau memang harus mengembalikannya dengan bunga yang banyak. Jin Yongyi berkata, oke, kita sudahi saja pembicaraannya. Sekarang katakan kenapa kakak datang kemari. Lalu Jin Yongyi berkata lagi, ada ingin apa sampai kakak jauh-jauh ke sini? Lalu Jin Sangyi menjawab, Yongyi, kau akan terus berada di bidang ini, kan? Jin Yongyi terkejut dan bertanya, apa maksud kakak? Kemudian Jin Sangyi melanjutkan, aku bertanya, apa kau akan terus bekerja di industri perfilman? Jin Yongyi menjawab dengan sedikit bingung, jadi kakak melarangku melirik perusahaan? Jin Sangyi menjawab dengan tegas, ya, kau juga dan anakmu. Jin Yongyi menatapnya tajam, seakan mempertimbangkan kata-kata kakaknya. Lalu Jin Sangyi melanjutkan dengan lembut, aku tidak ingin kehilangan adik bungsuku. Lalu Jin Yongyi berkata dengan serius, maksud kakak, apa sih, kan masih ada kakak ketiga? Jin Sangyi menimpali, dia sudah lama tidak kuanggap sebagai adik, dia hanyalah adik dari kakak pertama. Jin Yongyi, yang mendengarnya, langsung terdiam tanpa berpikir panjang. Lalu Jin Sangyi melanjutkan, kenapa reaksimu begitu? Apa kau juga menyembunyikan keserakahanmu? Jin Yongyi menjawab dengan tegas, ini bukan soal keserakahan. Aku hanya ingin mencoba bersikap seperti seorang ayah setidaknya sekali, karena selama ini tidak pernah begitu. Jin Sangyi sedikit terkejut dan bertanya, apakah kau sedang bicara soal Dojun? Jin Yongyi mengangguk, iya, dia punya impian untuk menjadi seorang pengusaha seperti kakeknya. Jin Sangyi bertanya, apa? Jin Yongyi menjelaskan, jangan salah paham, sambil mengangkat tangannya, dia tidak berniat menghasilkan sejumlah kecil uang dari anak perusahaan grup Soyang, dia ingin menghubungkan sesuatu dengan usahanya sendiri. Jin Yongyi melanjutkan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu Dojun. Jin Sangyi bertanya lagi, apa hubungannya dengan perusahaan? Jin Yongyi menjawab, walaupun putra bungsu, aku juga keturunan presiden direktur grup Soyang, aku tidak akan menolak apa yang diberikan padaku. Kalau tidak, aku akan mengambil sendiri bagianku hingga aku tidak merasa kekurangan. Tanpa berpikir panjang, Jin Sangyi berkata, aku akan mengambil bagianmu secukupnya. Jin Yongyi menatap kakaknya dengan tajam dan berkata, dilihat dari sikap kakak yang tiba-tiba seperti ini, sepertinya terjadi sesuatu dengan kakak pertama. Aku rasa konflik internal tentang perubahan bagian karena Soyang motor sangat serius. Lalu Jin Sangyi berdiri dari tempat duduknya dan berkata, bukan begitu, kau tak usah ikut campur seperti sekarang saja, dan semangatilah aku, jika menang, aku akan menyiapkan modal yang cukup untuk mengajukan impian Dojun. Kemudian, Jin Yongyi menatapnya tajam dan bertanya, bagaimana kalau kakak tertua yang menang? Jin Sangyi menjawab dengan tegas, kalau ingin bersikap seperti seorang ayah, kau harus bertarung dengan kakak tertua. Sebelum pergi, Jin Sangyi berhenti sejenak dan menatap sebuah foto yang terpasang di dinding. Dia bertanya, ngomong-ngomong, ini film apa? Titanic. Jin Yongyi menjawab, oh, itu film yang akan kami distribusikan awal tahun depan. Saat ini kami sedang mencari bioskop untuk menayangkannya. Jin Sangyi tersenyum dan berkata, kalau tiketnya tidak laku, beritahu aku akan membeli dalam jumlah sangat banyak. Jin Yongyi pun tersenyum dan menjawab, terima kasih. Pada malam hari di rumah Dojun, Pak Jin Yongyi duduk di depan dua orang yang tampak cemas. Dia memandang mereka dan bertanya, kalian datang malam-malam begini untuk pinjam uang? Orang tersebut mengangguk dan menjawab, ya. Jin Yongyi mengerutkan kening, masih tidak percaya. Sebenarnya ada apa ini? Tadi siang kakak kedua yang datang, lalu makan, lalu malam ini kakak. Apa yang terjadi di keluarga kita yang tidak ku ketahui? Jin Yongyi melanjutkan dengan nada tegas, bagaimana bisa seorang CEO mal meminjam uang pada CEO perusahaan perfilman? Bukankah penjualan harian dari mal setara dengan keuntungan satu film? Seo Yona menatap Jin Yongyi dengan serius. Saat mengakuisisi Handostel, ayah menggunakan semua uang tunai yang ada, jadi sekarang semua uang di mal tidak bisa diambil. Aku juga melaporkan detail pemasukan dan pengeluaran pada ayah setiap hari. Jin Yongyi mengerutkan kening, tampak khawatir. Apakah kakak membuat masalah? Seo Yona segera membela diri, tidak, ini terjadi karena orang ini, sambil mengarahkan pandangannya pada pria yang duduk di sampingnya. Dia bilang akan mencalonkan diri sebagai wali kota Seoul tahun depan, jadi ayah memblokir jalur pendanaan kami. Kami bahkan tidak bisa menyentuh uang dari mal. Jin Yongyi terkejut dan hampir tak percaya, wali kota Seoul. Seo Yona melanjutkan, aku dengar tahun ini kau untung besar karena film tersebut, yang berjudul Kerasukan atau Kontrak itu,
bukankah kau menghasilkan cukup banyak uang dari situ? Jin Yongi menjawab dengan nada datar, meski untung besar, film Korea tidak akan bisa menghasilkan banyak uang seperti yang kalian pikirkan. Ia menatap Seo Yona dan pria di sampingnya dengan tajam, lalu melanjutkan, kakak tahu biaya masuknya 6.000 won, jumlah penontonnya 670.000, jadi total pendapatannya 4 miliar. Setelah dikurangi biaya bioskop, distributor, dan produksi. Menurut kakak, kira-kira berapa uang yang kudapatkan? Bicaralah yang masuk akal. Tiba-tiba, Joy berdiri dan berkata dengan tegas, anggap kau tidak pernah mendengar perkataan kami ini. Setelah itu, suasana menjadi sangat tegang. Tanpa kata-kata lain, mereka pun keluar dari ruangan itu dengan langkah yang lemas, seolah-olah berat untuk melangkah lebih jauh. Setelah mereka keluar dari rumah, Dojun menyapa mereka dari arah luar dengan senyum cerah. Bibi, ada apa kalian datang kemari malam-malam? Bibinya tampak terkejut sejenak sebelum menjawab dengan gugup. Oh, Dojun, kami hanya mampir sebentar. Dojun melangkah masuk dan melihat ayahnya menunggu di ruang tamu. Ayah, panggil Dojun dengan nada penasaran. Jin Yongi menatapnya dan berkata, Dojun, ayo kita bicara sebentar. Dojun tersenyum sambil meminta maaf. Aku agak terlambat ya, maaf. Selanjutnya aku akan pulang lebih cepat. Jin Yongi hanya menggeleng pelan dan berkata, aku bukan ayah kolot yang memedulikan jam berapa putraku yang sudah dewasa pulang. Tapi siang tadi Paman Dogi berkunjung, dan malam ini bibi dan suaminya datang. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Dojun terkejut mendengar itu, benarkah, aku tadi bertemu mereka di depan. Tapi, apa yang ingin ayah katakan? Tanyanya sambil berpikir. Namun, sebelum dia bisa menduga lebih jauh, Jin Yongi berkata dengan nada serius, kau jelas-jelas putraku, tapi sama sekali tidak mirip denganku. Dojun menatap ayahnya bingung. Maksud ayah? Tanyanya hati-hati. Jin Yongi melanjutkan, aku bangga dengan selera artistik dan estetik aku, tapi aku tidak pernah tertarik pada musik modern atau pop. Sebaliknya, kau lahir dengan insting luar biasa soal investasi. Sedangkan aku menganggap perhitungan itu membosankan. Bagaimana kita bisa sangat berbeda seperti ini? Dojun merasa jantungnya berdetak kencang. Dalam hati, ia bergumam, kenapa tiba-tiba ayah berkata seperti ini? Apa dia sadar aku bukan Dojun yang asli? Kenapa kau terkejut begitu? Jin Yongi bertanya, memperhatikan ekspresi putranya. Dojun menggaruk kepala dan menjawab pelan. Karena aku tak tahu harus menjawab apa. Jin Yongi tersenyum samar, tapi melanjutkan, sebenarnya dulu aku pernah mendengar sesuatu dari Oh Se-yun. Dojun menegang, apa maksud ayah? Jin Yongi menjelaskan dengan suara rendah. Putraku punya kekayaan lebih dari 3 triliun won. Dia adalah pemilik sebenarnya dari perusahaan investasi yang mengakuisisi grup Ajin dan bahkan mengendalikan Hollywood. Dojun membeku sejenak, ternyata om itu ember bocor, pikirnya kesal. Tapi kemudian, ia merenung lagi, tidak, apa aku terlalu naif, mereka kan sahabat dekat yang melewati masa muda bersama di negeri asing, mungkin justru lebih aneh kalau selama ini om tidak memberitahu ayah soal rahasia ini. Lalu tiba-tiba, ayahnya tertawa kecil dan berkata, ekspresimu itu sama persis seperti ekspresiku saat mendengar cerita tentangmu dari Oh Se-yun. Dojun tersenyum kaku, lalu berkata, maaf, karena aku tidak mengatakannya duluan, ayah. Jin Yongi menggeleng pelan sambil tersenyum, ayah justru merasa bersyukur kau tidak mengatakannya sejak dulu. Bayangkan, seorang anak SMP mengendalikan uang sebanyak 20 miliar won dan bernegosiasi dalam bahasa Inggris yang fasih. Kau pikir ayah akan mempercayainya? Dia tertawa lagi sebelum melanjutkan, jujur, kau benar-benar keren. Dojun, awalnya ayah luar biasa terkejut, tapi di sisi lain juga merasa sangat bangga. Ayah bukan bangga karena kau bisa menghasilkan banyak uang, tapi karena bakatmu yang luar biasa itu. Kemudian, Jin Yongi menatap Dojun dengan serius dan berkata, Dojun, apakah kau ingin menguasai grup Soyang? Dojun menjawab dengan tenang, grup Soyang hanyalah alat untuk mendekati impianku, bukan tujuanku. Ayahnya mengangkat alis dan bertanya, benarkah, kalau begitu, apa sebenarnya impianmu? Dojun tersenyum tipis sebelum menjelaskan, memiliki perusahaan raksasa kelas 1 yang melampaui grup Soyang. Untuk membangun perusahaan seperti itu, aku butuh perusahaan yang kuciptakan sejak awal. Lalu, aku akan membeli anak perusahaan yang cukup bagus dari grup Soyang. Tentu saja, aku juga akan membeli anak perusahaan dari perusahaan besar lainnya. Aku tidak akan membatasinya hanya pada grup Soyang. Jin Yongi mengerutkan dahi dan berkata dengan nada serius, membeli? Memangnya grup Soyang itu toko kecil atau supermarket di kompleks yang bisa kau beli anak perusahaannya begitu saja? Dojun tersenyum lagi dan menjawab, ayah, yang aku inginkan bukanlah agar kakek mewariskan grup Soyang padaku. Kalau itu yang terjadi, orang-orang hanya akan berkomentar betapa beruntungnya aku karena lahir di keluarga konglomerat. Lalu ayahnya berkata, jadi kau ingin membeli perusahaan-perusahaan terbaik dari grup Soyang? Dojun menjawab dengan santai, hanya jika aku yakin perusahaan itu yang terbaik. Yah, itu masih mimpi sih. Jin Yongi tersenyum tipis dan berkata, kalau itu maumu, sepertinya tak ada yang bisa ayah berikan, ayah sudah sia-sia mengkhawatirkanmu.
Dojun, sedikit bingung, bertanya, apa yang ayah khawatirkan? Jin Yongi tersenyum lembut dan berkata, ayah sedang berpikir apa yang bisa ayah lakukan untuk membantu mewujudkan impianmu. Jika perlu, ayah siap menuntut ayah secara hukum sebagai salah satu putra presiden direktur. Dojun terdiam sejenak dan bergumam dalam hati, apalagi maksudnya, putra presiden direktur. Tiba-tiba, ayahnya menepuk pundak Dojun dengan lembut dan berkata, bagaimanapun juga, terima kasih, ayah sedang berpikir keras apakah harus bertengkar dengan kakak-kakak ayah dan membuat keluarga retak, atau bernegosiasi untuk meminta beberapa anak perusahaan, uang, atau saham. Dojun terkejut dan spontan berkata, apa? Lalu dia bergumam dalam hati, tunggu sebentar, ini kartu baru yang tidak pernah terpikir olehku sebelumnya. Ayahnya melanjutkan dengan tenang, ayah benci bertengkar yang membuat wajah memerah, dan negosiasi yang melukai harga diri ayah, tapi ternyata kau tidak membutuhkannya. Yah, ini sudah larut malam, ayah akan naik dan tidur, kau juga tidurlah. Namun, tiba-tiba Dojun memanggilnya, ayah, bukan begitu, tunggu sebentar. Dia lalu berkata dengan penuh semangat, ayo kita bicara lagi, boleh. Keesokan harinya, Dojun tiba di rumah Jin Yongchul. Ia melihat deretan mobil mewah yang terparkir di sekitar dan berkata pelan, wah, sepertinya banyak yang berkumpul. Sementara itu, di ruang rapat, Jin Yongchul berbicara dengan tegas, kita tidak boleh menggunakan $1, 1 yen, atau 1 mark pun dari valuta asing yang masuk ke grup, kita harus segera membereskan uang panas yang sudah ada di depan mata untuk dibayarkan ke luar negeri. Ia melanjutkan dengan serius, sepertinya bank tidak ingin mengeluarkan dolar, mereka menahan erat dolar-dolar itu, contohnya, ekspor memang bagus karena angka jutaan naik, tapi dolar tetap ditahan agar kita beralih ke won. Kemudian, Lee Hak-jae tiba-tiba bertanya, apakah Anda pernah menghubungi wakil Perdana Menteri? Jin Yongchul menjawab dengan nada tajam, bagaimana mungkin kau tidak pernah menghubunginya? Lee Hak-jae menjawab ragu, beliau menghindari telepon dari saya. Jin Yongchul langsung berkata dengan kesal, beliau tidak mungkin tidak tahu bahwa kau meneleponnya atau bahkan mendengar namaku. Aku yakin saat ini dia sengaja menghindari telepon dari para pemilik perusahaan besar. Lalu tiba-tiba, Jin Yongchul bertanya, berapa banyak uang yang kita miliki jika semua yang terpisah di grup dikumpulkan? Lee Hak-jae menjawab, jika kita membayar semua uang panas pada akhir tahun, jumlahnya akan sedikit di atas 400 miliar, tentu saja, itu sudah termasuk sisa devisa yang kita miliki. Sejumlah uang sudah keluar sejak akuisisi, dan uang terus mengalir masuk ke perusahaan itu setelah akuisisi. Jin Yongchul dengan tegas berkata, jangan berikan uang lagi pada mereka. Secepatnya, dapatkan uang yang harus kita terima, lalu tukar semua yang kita punya ke dolar. Lalu, seseorang yang berada di dalam rapat itu berkata, pihak bank tidak akan mau menjual meski kita membayar lebih tinggi dari harga pasar. Saya hanya mendengar bahwa semua orang menangis karena dolar tidak ada. Tiba-tiba, seseorang menimpali lagi, anomali ekonomi akan segera datang. Jika nilai tukar naik menjadi 2.000 won, bahkan 3.000 won, kita mungkin tidak akan bisa mendapatkan dolar karena langkah ini. Lalu Lee Hak-jae berkata, Presiden Direktur, ini soal grup Ajin. Tiba-tiba Jin Yongchul dengan kesal bertanya, kenapa? Apa mereka bilang akan menimbun dolar di penyimpanan rahasia mereka? Lee Hak-jae menjawab, tidak, bukan begitu. Bukankah mereka harus membayar 1,2 triliun won untuk biaya akuisisi? Tiba-tiba Jin Yongchul teringat dan tersenyum, benar, itu dana fantasi, kan? Aku yakin kita akan mendapatkannya dalam bentuk dolar. Lee Hak-jae mengangguk dan berkata, ya, kita akan menerima dolar itu dan membayarnya dalam bentuk 1,2 triliun won. Kita bisa meminjam kekurangannya dari bank, mereka tidak punya dolar, tapi uang won mereka berlimpah. Selain itu, kita bisa mengumpulkan semua dolar yang dipegang oleh Fantasia dengan menerbitkan obligasi Soyang. Itu juga bisa dilakukan jika kita membayar bunga lebih tinggi dibandingkan tingkat pendapatan tahunan Fantasia Investment. Kemudian seseorang berkata, Sekretaris Lee, mereka juga pasti merasakan krisis di negara kita. Jika nilai tukar jadi 2 kali lipat, apakah mereka akan puas dengan nilai bunga obligasi saat mereka seharusnya bisa menghasilkan 2 kali lipat hanya dari nilai tukar uang? Lee Hak-jae berkata, kita harus memberi mereka 1,2 triliun won sesuai dengan nilai tukar. Saya berbicara tentang bunga obligasi terhadap uang dolar cadangan. Jin Yongchul tersenyum tipis, kemudian tertawa, dan berkata, aku bisa memecahkan masalah itu. Orang-orang di depannya terkejut, apa? Jin Yongchul melanjutkan, aku sangat dekat dengan pemilik Fantasia Investment. Lee Hak-jae menyela, Presiden Direktur, Oh Seon bukan orang yang semudah itu, dibandingkan orang lain, dia yang paling tahu tentang nilai dolar yang dimiliki perusahaannya. Dengan tenang dan tersenyum, Jin Yongchul berkata, Sekretaris Lee, kau pikir Oh Seon adalah pemilik Fantasia? Lee Hak-jae terkejut, apa? Jin Yongchul melanjutkan, aku sudah bilang kan, aku dekat dengan pemilik Fantasia, Oh Seon hanyalah pengelola. Orang-orang di sekitar tampak terkejut, Presiden Direktur, mungkinkah? Jin Yongchul berkata sambil tersenyum, kenapa kalian menatapku begitu?
jangan salah paham, itu bukan uangku, bagaimana aku bisa mengumpulkan dolar sebanyak itu? Kantongku kosong melompong karena kalian tidak bekerja keras, benar, kan? Tiba-tiba dia menepuk meja dengan keras dan berkata, sudahlah, keluar kalian semua, ikuti semua instruksiku dengan baik, jangan ada yang terlewat. Mereka pun keluar dari ruangan rapat tersebut. Setelah keluar dari rapat, Dojun duduk di kursi ruang tamu dan memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang. Dia bergumam, jika mereka baru saja mengadakan pertemuan penanggulangan krisis, seharusnya wajah mereka kaku. Tapi ekspresi mereka justru cukup ceria. Apa ini karena grup Soyang, yang menduduki peringkat 1 di dunia bisnis, memiliki kekuatan finansial yang begitu kokoh? Tiba-tiba, kakeknya muncul dengan senyum khasnya dan berkata, ya ampun, rupanya sang pemilik sudah datang. Dojun tersentak, apa? Dia bergumam dalam hati, pemilik. Apa kakek sengaja menunjukkan aku sebagai penerus di rapat darurat hari ini? Tidak mungkin, kakek tak mungkin melakukannya. Kakeknya melanjutkan, cucuku, bukankah kau pemilik Fantasia? Dojun terdiam sejenak, mencoba mencerna ucapan itu. Lalu kakeknya berkata lagi, hari ini kita tidak bertemu sebagai kakek dan cucu, mari kita bicarakan hal penting antara dua pemilik perusahaan. Dojun, masih bingung, bertanya, kenapa kakek tiba-tiba berbicara seperti itu? Ini menakutkan. Kakeknya tersenyum penuh arti dan menjawab, kau masih berpura-pura, semuanya tertulis di wajahmu bahwa kau menikmatinya. Dojun bergumam dalam hati, justru kakek yang menunjukkan ekspresi itu, bukan aku. Kenikmatan itu milik orang yang unggul, terutama ketika tak ada ruang untuk negosiasi. Tapi aku yakin tak satu pun dari kami yang lebih unggul. Artinya, kami berdua memiliki kartu tersembunyi. Dia melanjutkan dalam pikirannya, aku tahu kartuku, tapi aku tidak tahu kartu kakek, apa sebenarnya yang dia sembunyikan? Bagaimana kakek bisa terlihat begitu tenang menghadapi krisis valuta asing yang makin dekat? Kakeknya tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah kau sudah menyiapkan biaya akuisisi grup Ajin? Dojun, yang sedang berpikir, menjawab, memangnya apa yang perlu dipersiapkan? Saya hanya perlu mentransfer uang dari rekening luar negeri ke rekening dalam negeri. Kakeknya tetap tersenyum dan berkata lagi, itu dalam dolar, kan? Dojun bergumam dalam hati, rupanya ini maksudnya, dia sedang mengamankan dolar untuk menghadapi krisis valuta asing. Kemudian Dojun menjawab, ya, dalam bentuk dolar, karena uangnya ada di Bank Amerika Serikat. Jin Yongchul tersenyum puas dan berkata, aku yang akan menukarnya, jumlahnya 1,2 triliun won, kan? Dojun mengangguk, benar, kakeknya melanjutkan, karena nilai tukar saat ini sekitar 1.200 won, kalau dihitung berarti sekitar 100 juta dolar, ya? Dojun mengonfirmasi, ya, benar, Jin Yongchul tersenyum lebih lebar dan berkata, kalau begitu, mari kita segera pindahkan dananya, kalau bisa, lakukan besok. Dojun pun tersenyum santai dan berkata, saya tidak mau. Kakeknya terkejut, apa? Dojun melanjutkan, itu merepotkan, saya hanya perlu memberikannya ke bank kreditur, kenapa harus memutarnya ke sana kemari? Kakeknya menatapnya dengan tajam, apa kau? Dojun segera menimpali, ya, saya juga punya mata dan telinga. Saat ini nilai dolar terus meningkat. Merger antara Soyang dan Ajin Motor harus rampung dulu sebelum kreditur memberikan persetujuan akuisisi. Pembayaran baru dilakukan setelah itu. Menurut saya, akan lebih baik jika saya membayarnya perlahan. Dojun bergumam dalam hati, apa dia berpikir aku terlalu berani? Kakeknya tiba-tiba tersenyum sinis dengan wajah yang mengerikan berkata, benar, itu baru cucuku. Kakeknya tertawa kecil, lalu berkata, ini menjadi lebih menarik, sambil tertawa lepas. Dojun yang melihat tingkah kakeknya hanya bisa bergumam dalam hati, dia benar-benar tidak tahu malu. Alih-alih berpikir cepat, dia malah menghabiskan waktu untuk tertawa. Kemudian kakeknya kembali berkata, baiklah, aku akan memberimu 1.500 won, bagaimana? Dojun menggeleng dan menjawab, tolong naikkan sedikit lagi. Kakeknya memelototinya, kau pemeras, ujarnya sambil mendesah, baiklah, 1.600 won. Dojun tetap tak bergeming, itu mustahil, katanya tegas. Kakeknya semakin kesal, hei bocah, bukankah dolar yang kau kumpulkan sekarang berasal dari hasil penjualan peternakan yang kuberikan padamu? Kau memakainya untuk makan dan membeli baju, apa kau sudah melupakan itu? Dojun hanya tersenyum tipis, wah, itu kan kesepakatan, saya belajar keras selama masa kanak-kanak dan mendapatkan nilai sempurna di semua mata pelajaran untuk membuat kakek senang. Sebagai imbalannya, saya menerima peternakan. Saya tahu kakek menghabiskan puluhan juta won untuk membelinya. Dia menambahkan, tapi jika kakek membeli kebahagiaan sebanyak itu hanya dengan puluhan juta won, saya pikir itu transaksi yang masuk akal. Bukankah puluhan juta won bagi kakek sama seperti puluhan ribu bagi warga biasa? Kakeknya memegang kepalanya sambil tertawa kecil. Ah, kau kejam sekali, bahkan ingat semua itu, katanya, seolah menyerah. Dojun tersenyum, kan, kakek yang membahas kejadian 10 tahun lalu, balasnya santai. Kakeknya tersenyum lagi, lalu berkata,
Sepertinya aku harus menyerah kali ini. Setelah menarik napas, dia melanjutkan, baiklah, berapa yang kau inginkan, katakan padaku. Dojun menatap kakeknya dengan tenang dan berkata, kakek mencoba membeli dolar yang akan jadi lebih berharga dibandingkan emas dengan won yang akan menjadi sobekan tisu toilet. Jadi, timbangannya tidak tepat, tolong ganti dengan sesuatu yang lain pada timbangan. Kakeknya tertegun, apa, tisu toilet, ujarnya dengan kaget, lalu dia menatap Dojun lebih tajam dan bertanya, menurutmu, seberapa besar nilai tukar akan melonjak hingga kau bisa mengatakan won akan jadi sobekan tisu toilet? Dojun menjawab dengan tenang, bukankah kakek bicara seperti ini pada saya karena tidak bisa mendapatkan dolar akibat tidak ada? Kalau kakek bahkan tidak bisa membelinya pakai uang, berarti uang itu hanya tisu toilet, kan? Dia melanjutkan sambil menatap kakeknya, dengan kata lain, uang won yang tidak bisa berperan sebagai uang sama saja dengan tisu toilet. Kakeknya mengetuk meja pelan sambil berpikir panjang, ekspresinya serius. Dojun, yang memperhatikan, bergumam dalam hati, apa aku terlalu menekan kakek? Hatiku meleleh melihat wajahnya yang merenung begitu dalam. Apa sebaiknya aku beri dolar dalam jumlah secukupnya? Namun, ia segera menggeleng pelan dan berpikir lagi, tidak, apa yang barusan kupikirkan? Aku tidak bisa membuang kesepakatan yang sulit datang untuk kedua kalinya, ini hanya karena rasa sayang. Tiba-tiba, kakeknya berkata, bagaimana kau bisa tahu kalau di negara kita tidak ada dolar? Dojun menoleh dan menjawab, dari media massa, kakeknya bertanya lagi, apa media massa? Ya, semua jenis tanda peringatan berdatangan dari media, orang-orang yang mengetahui akan berusaha mengambil langkah penanggulangan. Tapi kau juga tahu, kan, kalau itu sudah terlambat? Kakeknya menatap Dojun dengan pandangan tajam, lalu melanjutkan, media memang suka sesuatu yang provokatif, mereka suka melebih-lebihkan. Dojun bergumam dalam hati, kakek masih bisa berkata seperti itu, padahal dia yang pertama kali merasakan risikonya, itu berarti dia ingin tahu apa yang ada dalam kepalaku. Dojun menatap kakeknya dengan tenang, lalu berkata, Kek, kebenaran itu seperti buku kumpulan puisi. Kakeknya mengernyitkan dahi, buku kumpulan puisi. Dojun tersenyum tipis, ya, selalu ada buku kumpulan puisi baru yang diterbitkan, tapi sebagian besar orang tidak membacanya. Namun, banyak penyair dari buku itu yang menangani hadiah Nobel sastra. Kakeknya terdiam sejenak, mencerna kata-kata Dojun, kemudian dia berkata, ucapanmu benar, kebenaran itu memang jelas. Tapi sebagian besar orang tak bisa membaca atau malah mengabaikannya. Baiklah, aku mengerti. Jadi, apa yang harus kutaruh di timbangan agar timbangannya seimbang? Dojun tidak langsung menjawab, dia berpikir dalam hati. Aku tidak akan melakukan hal bodoh dengan menjawabnya terlebih dulu. Grup Soyang sudah jatuh ke air, dan jaket pelampung ada di tanganku. Ketika air naik melewati dada hingga menjalar ke bagian bawah hidung mereka, ketika mereka mulai merasa takut dan melemparkan bongkahan emas dari dalam saku, saat itulah aku akan memberi mereka jaket pelampung. Kakeknya mulai tidak sabar dan berkata dengan nada kesal, cepat katakan. Dojun menghela napas pelan, lalu menjawab, negosiasi rasio merger, tolong atur itu. Kakeknya menatapnya tajam, rasio merger, benar, jawab Dojun tenang. Kakeknya mendengus kesal, astaga, anak ini, kau memang licik. Dojun tersenyum kecil, bergumam dalam hati, seperti yang kuduga, kakek langsung mengerti maksudku. Syaratku jelas, menaikkan saham grup Soyang ke Soyang Motor, dan memastikan rasio merger yang menguntungkanku. Dojun menatap kakeknya dengan tenang dan berkata, itu bukan licik, saya pikir itu permintaan yang masuk akal yang bisa diangkat ke meja perundingan. Kakeknya mendengus, bocah ini, kata-katamu halus sekali seperti dilapis minyak wijen, tapi kau memang serakah. Dojun tidak terkejut, malah menjawab dengan santai, apa ada orang di dunia ini yang tidak serakah? Bukankah berjualan dan bisnis itu untuk menenangkan keserakahan orang lain dan memuaskan keserakahan kita sendiri? Dia melanjutkan, dan keserakahan adalah perbuatan terjelah. Jadi, karena sudah terjelah, saya akan bersikap sangat serakah. Tiba-tiba, kakeknya tersenyum dan berkata, kau benar-benar anak berbakat, tepatnya cucu yang berbakti. Dojun pun tersenyum balik, tentu saja, bukankah sampai detik ini saya hanya membuat kakek senang, saat kecil saya membanggakan kakek dengan belajar, saat dewasa saya menyiapkan uang yang kakek butuhkan, kakek akan kesulitan menemukan cucu seperti saya dimanapun. Namun, kakeknya terlihat kesal dan berkata dengan serius, ucapanmu itu benar, tapi kau telah memberiku hal yang lebih besar. Dojun mengernyitkan dahi, apa, dia bergumam dalam hati, apa yang kakek bicarakan secara tiba-tiba ini? Kakeknya memandang Dojun dengan tatapan tajam, semenjak saya menjadi grup dengan memimpin beberapa anak perusahaan, tidak ada yang melawanku. Semua orang hanya menunduk hormat dan mencoba mendapatkan apa yang jadi milikku. Aku menyiapkan diri dengan sempurna dan mengepalkan tangan. Tapi saat aku berkonsentrasi, tak ada seorang pun yang berani mencuri milikku. Dojun terkejut mendengar kata-kata kakeknya, apa, semangat kakek kembali terbakar di usianya yang lebih dari 70 tahun untuk melawan cucunya, pikirnya.
Tiba-tiba, kakeknya berkata dengan nada kesal, aku akan membagikan milikku, tapi aku tidak akan membiarkannya dirampas. Dojun menatap kakeknya dengan hati-hati dan bertanya, kakek, yang kakek maksud sesuatu yang lebih besar itu, bukan itu kan? Kakeknya tersenyum dengan sedikit kekesalan, lalu menjawab, kau benar, aku berpikir untuk mencoba menghidupkan kembali api yang padam, ayo kita lihat siapa yang akan menang. Dojun terperanjat, kakek, saya cucu kandung kakek. Namun, kakeknya tetap tersenyum dengan ekspresi yang kesal, lalu berkata, bukankah itu jadi lebih menarik, pertarungan antara kakek dan cucunya? Dojun mendengar kata-kata kakeknya, dan seketika itu pula dia bergumam dalam hati, sial, mulai sekarang masa lalu yang indah, di mana memberikan sesuatu dengan senang hati, sudah berakhir, perasaan yang awalnya hangat berubah menjadi tegang, karena dia bisa merasakan bahwa ini bukan lagi percakapan biasa, melainkan sebuah pertarungan yang lebih besar. Kakeknya, dengan tatapan tajam, berkata, baiklah, pemilik banyak dolar, aku akan memberimu tawaran terlebih dulu, kemudian dia menatap Dojun dengan serius. Aku yang akan memutuskan rasio marger dan saham anak perusahaan untuk kutambahkan ke soyang motor, kau terima saja, mungkin apa yang aku berikan padamu jauh lebih banyak dibandingkan yang kau peroleh dari pertarungan. Bukankah aku kakekmu? Tidak ada kakek yang kejam pada cucunya. Bagaimana? Dojun dengan tatapan yang mengerikan memikirkan kata-kata kakeknya, dan kemudian berkata dengan nada tegas, seperti yang kakek bilang, saya adalah cucu yang berbakti. Kakeknya menatapnya tajam, bertanya dengan penuh perhatian, apa itu artinya kau menerima tawaranku? Dojun tersenyum, namun senyumannya itu mengandung misteri, dan dengan tenang ia berkata, haruskah cucu yang berbakti menghancurkan kegembiraan kakek? Kakeknya tersenyum, mengangguk, dan berkata, benar, pria yang menyerah tanpa perlawanan bukanlah pria sejati, wajar jika kau menolak tawaran pertamaku. Dojun, dengan rasa penasaran yang terjaga, bertanya, apa tawaran kedua yang ingin kakek berikan? Kakeknya melanjutkan, ada, tapi itu bukan tawaran, biasanya ini disebut ancaman. Jika aku mengancammu, kau akan menyesal karena telah menolak tawaran pertamaku. Dojun bergumam dalam hati, sebenarnya ancaman apa yang kakek maksud, sampai dia bicara seperti itu, padahal belum ada hal yang bisa mengancamku. Namun, dia tetap mendengarkan dengan cermat. Kakeknya pun berkata, karena kau menolak tawaranku, tidak akan ada merger antara Soyang Motor dan Ajin Motor. Besok pagi, CEO Jodaiho akan mengadakan konferensi pers, fantasi perusahaan yang mengakui sisi grup Ajin akan mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal, sehingga merger gagal. Kami mohon maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran publik. Yah, kira-kira dia akan bicara seperti itu. Kakeknya tersenyum, seolah-olah sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Dojun yang sempat terkejut, dengan rasa curiga semakin mendalam, berkata, kakeknya menatapnya dengan tatapan penuh tantangan. Bicaralah, dengan tatapan yang semakin tajam, Dojun berkata, bukankah ucapan kakek itu terlalu lemah untuk disebut ancaman? Kakeknya terkejut mendengar kalimat itu. Apa? Suaranya tercengang, seolah tak menyangka cucunya akan membalas seperti itu. Kakeknya tiba-tiba berbicara dengan wajah yang tak percaya, lemah, kemudian, dengan suara keras dan penuh tekad, dia melanjutkan, apa itu artinya kau bahkan tidak peduli jika akuisisi grup Ajin berlalu begitu saja? Dojun, apakah kau menganggap remeh akuisisi grup Ajin? Apakah kau ingin berhenti jika situasinya tidak berjalan sesuai keinginanmu? Dojun menjawab dengan tenang, namun penuh keyakinan, itu tidak mungkin, sepertinya kakek mengira saya tidak bisa mengakuisisi grup Ajin jika merger itu gagal. Kakeknya mengangguk, benar, karena merger adalah syarat pertama untuk akuisisi. Dojun, dengan tatapan tajam, membalas, situasinya berubah, lalu dia menambahkan dengan penuh tegas, sekarang kita berada dalam situasi darurat. Kakeknya terdiam, seperti mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan cucunya. Setelah beberapa saat, kakeknya berkata dengan suara lebih dalam, ada juga hal yang tidak berubah. Dojun, yang penasaran, bertanya, apa itu? Kakeknya memberikan tatapan mengerikan dan menjawab, itu adalah pengaruhku. Jika aku membatalkan merger ini dan menelepon kreditor bank, Blue House, dan DPR, keputusan untuk mengakuisisi akan dianggap tidak pernah terjadi. Kakeknya tersenyum sinis, lalu, apakah kau akan melakukan penawaran lagi? Presiden grup Dayun, Presiden Jo, akan menghubungiku untuk mentraktirku minum. Dojun terdiam, mencerna semua yang baru saja dikatakan kakeknya. Kakeknya melanjutkan dengan nada yang lebih tajam, bagaimana? Apakah kau masih berpikir dapat mengakuisisi Ajin Motor dan Pak Margaret? Dojun merenung sejenak, kemudian bergumam, berapa hari yang tersisa sebelum pengumuman resmi dari pemerintah bahwa Wakil Perdana Menteri mengajukan bayi laut dari IMF. Aku yakin itu akhir November. Mendadak, dia menatap kakeknya dan berkata, kakek. Kakeknya menatapnya, dan dengan nada sedikit sinis bertanya, kenapa? Kau gemetar ketakutan sekarang. Dojun dengan tenang menjelaskan, pemerintah telah mengajurkan dana 11 miliar dolar ke pasar valuta asing, tapi nilai tukar dolar masih meroket.
Lalu dia melanjutkan, kakek sudah membaca artikel dari Blue Bank kan? Katanya, cadangan valuta asing Korea Selatan hanya tersedia 2 miliar dolar. Dojun melanjutkan dengan serius, Wakil Perdana Menteri Kang Seok secara terbuka mengatakan di TV bahwa dia meminta negara sekutu untuk meminjami kita uang. Kakeknya menatap cucunya dengan tajam dan bertanya, Dojun, apakah kau mengatakan bahwa kekuatanku menurun karena krisis valuta asing? Dojun dengan tegas menjawab, tidak, pengaruh kakek tidak menurun, tapi menghilang. Kakeknya terkejut, apa? Dojun melanjutkan, akan tiba masa-masa berat saat saya juga kesulitan mencari cara untuk bertahan hidup. Benarkah panggilan telepon ke koneksi kakek bisa mengatasinya? Saya rasa kakek harus menghadapi situasi darurat ini dengan lebih serius. Lalu, dengan nada penuh keyakinan, Dojun berkata, bukan masalah bagi saya jika pengaruh kakek masih bekerja, hingga saya harus menawar ulang. Justru saya akan berterima kasih karena tidak ada seorang pun yang akan menawar dan fantasi akan menjadi penawar tunggal. Cobalah pikirkan, dalam situasi ini bukankah para kreditor akan sujud kepada saya? Meski saya mengurangi dana akuisisi menjadi 800 miliar, bukan 1,2 triliun seperti sebelumnya. Ketua Jodari Group Dayun pasti merasa tegang sekarang. Jika harus mengakuisisi Ajin dengan memberinya 1,2 triliun, beliau akan cukup kesulitan karena kekurangan uang. Kakek Dojun terdiam, merenung mendengar penjelasan cucunya yang begitu tajam dan terstruktur. Kakeknya tiba-tiba berkata lagi, Dojun. Namun, Dojun langsung memotong, Kek, tolong biarkan saya menyelesaikan kata-kata terakhir saya. Dojun menatap kakeknya dan melanjutkan, di sisi lain, pasti ada harapan yang tersimpan di hati kakek agar situasi darurat saat ini segera membaik. Atau mungkin itu adalah hal yang kakek cita-citakan. Namun, dengan tatapan tajam, Dojun berkata lagi, itu tidak akan terjadi, kakek pasti tahu, hanya dengan melihat faktanya, Korea Selatan tidak akan pernah bisa menghindari krisis ini. Dia bergumam, jika sesuatu yang seharusnya runtuh tidak runtuh, itu akan menimbulkan rasa cemas. Itu yang dirasakan semua orang, bukan hanya kakek. Namun, ada sebuah keyakinan berat bahwa kondisi ekonomi setaraf Korea Selatan tidak akan runtuh dengan mudah. Keyakinan ini hanya menekan kecemasan semua orang. Kakeknya menatapnya serius, lalu berkata, apa keyakinanmu itu tidak tergoyahkan? Dojun menjawab tegas, tidak, hal besar akan terjadi, dan itu akan terjadi beberapa hari lagi. Kakeknya berkata lagi, itu berarti grup Soyang benar-benar membutuhkan 1 miliar dolar yang kau miliki. Dojun menatap kakeknya dan menjawab, cadangan valuta asing negara kita hanya tersisa 2 miliar dolar, saya memegang setengahnya, yaitu 1 miliar dolar, saat dolar itu masuk ke Korea Selatan, semua bank dan perusahaan pasti akan mendatangi kantor fantasi. Kakeknya tersenyum tipis dan berkata, jadi, pada saat itu aku harus memiliki nomor antrian jika ingin menemuimu. Dojun menjawab santai, tidak. Kakek berada di nomor 0, bukankah kakek sedang bertemu dengan saya sekarang? Kakeknya terdiam sejenak, berpikir, kemudian tersenyum. Dia berkata, aku akan menelepon Lehak Jai dan memarahinya, lalu berbicara dengan cucuku lagi. Dojun bergumam dalam hati, aku tak menyangka kakek muda mundur selangkah. Ini pertama kalinya aku melihat kakek seperti ini. Apa seorang presiden konglomerat mendengarkan ucapan cucunya yang masih kecil? Luar biasa. Tiba-tiba, Dojun berkata, Kek, sekarang saya menganggap ini tidak menarik. Kakeknya menjawab dengan nada sedikit kesal, apa? Kau mempermainkan kakekmu hanya karena punya sedikit dolar. Dojun menggelengkan kepala dan berkata, saya serius, saya harus segera menyelesaikan akuisisi grup Ajin, banyak hal yang harus saya lakukan pada masa mendatang. Kakeknya menanggapi dengan kesal, banyak hal yang harus kau lakukan, ada yang lebih penting dari ini? Dojun menjawab dengan tegas, ya, saya harus menggerakkan dolar di tangan saya dan menemukan perusahaan untuk dibeli serta menegosiasikan harganya. Kakeknya terdiam mendengar jawabannya. Dojun bergumam dalam hati, ini sudah kedua kalinya. Kakek terlihat benar-benar terkejut di hadapanku seperti ini. Presiden Jin Yong-chul, pendiri grup Soyang, adalah orang yang mengagumkan dan legendaris bagiku. Aku tak menyangka bisa mengalahkan orang seperti itu walaupun hanya sementara. Tiba-tiba kakeknya berkata dengan kesal, kau sebenarnya berapa banyak dolar yang kau genggam di tanganmu? Dojun tanpa berpikir langsung menjawab, walau tidak bisa memperlihatkan seluruh isi dompet, saya masih bisa memasukkan wosung motor ke saku saya. Kakeknya terkejut, kau punya dolar untuk membeli wosung motor juga. Dojun dengan yakin menjawab, ya, saya akan menyatukan dua perusahaan, Ajin Motor dan Wosung Motor. Jika kita juga menambahkan Soyang Motor, bukankah perusahaan itu akan setara dengan Dayun Motor? Dojun berdiri dari tempat duduknya dan berkata dengan percaya diri, saya akan menggabungkan ketiganya dan memasang papan nama Soyang Motor di sana. Kakeknya terdiam, tampak memikirkan ucapan Dojun, sementara Dojun melanjutkan, ini adalah hadiah untuk kakek dari saya sebagai cucu yang berbakti. Saya akan menantikan penawaran kedua dari kakek.
Silakan adakan rapat untuk mencari tahu berapa banyak waktu yang tersisa dan tolong buat kesimpulan secepatnya. Saya mengatakannya sebelum daftar tunggu bertambah. Kakeknya mendengus kecil dan berkata, itu ancaman yang lemah. Namun, setelah jeda sejenak, kakeknya melanjutkan, ini belum berakhir, sebelum waktunya berakhir, begitu, kan, katamu, jika dilihat sekarang, kurasa ucapan waktu itu tidak sepenuhnya omong kosong. Dojun tersenyum dan menanggapi, ada juga yang bilang bahwa kita perlu tahu kapan harus mundur, kakek pernah berkata begitu kepada saya. Kakeknya tertawa kecil dan berkata, setelah mendengarnya sekarang, ternyata itu benar-benar omong kosong, sambil tertawa lepas, mengakui kekagumannya pada cucunya. Setelah Dojun keluar dari ruangan, Jin Yang Chul duduk termenung, terlihat serius berpikir. Dia bergumam pelan, aku juga merasakan krisis, tapi besar dan beratnya beda. Kesulitan sementara karena penipisan cadangan selalu tak asing, bukan hal istimewa. Dia berhenti sejenak, seolah meresapi kata-katanya, lalu melanjutkan, saat seperti ini, pemerintah biasanya akan menyelesaikan masalah dengan meminjam dolar dari Amerika Serikat, Eropa, atau Jepang, atau melalui pertukaran mata uang. Namun, pikirannya kembali teringat pada apa yang dikatakan Dojun sebelumnya, kakek pasti tahu hanya dengan melihat faktanya bahwa Korea Selatan tidak akan pernah bisa menghindari krisis ini. Dojun berkata kali ini berbeda, dan kalimat itu menghantui pikiran Jin Yang Chul. Jin Yang Chul kemudian bergumam lagi, lebih pelan dan penuh keprihatinan, bahkan struktur ekonomi tidak akan meminjamkan uang atau menukar mata uang. Jika devisa negara benar-benar hanya 2 miliar dolar, sama saja seperti punya banyak makanan tapi tak punya air. Dia menarik napas panjang, lalu melanjutkan, pada akhirnya kami tidak akan mati karena kelaparan, tapi karena kehausan. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu, Jin Yongchul langsung berkata, masuklah. Segerombolan orang segera memasuki ruangan, wajah mereka penuh perhatian. Jin Yongchul tak menunggu lama untuk memulai. Dengan nada tegas, dia berkata, Departemen Produk dan Elektronik, beritahu semua orang di departemenmu. Mulai hari ini, kita akan langsung menyimpan pembayaran ekspor yang masuk dalam dolar dan membayarnya dengan pinjaman uang. Lalu dia melirik ke bagian konstruksi. Seorang staf menjawab, ya, Pak Presidir. Jin Yongchul melanjutkan, beri penawaran lebih murah, 10% atau sekalian 20%, untuk proyek luar negeri. Sebagai gantinya, terima uang muka atau pembayaran kedua secepat mungkin. Kemudian dia beralih ke Departemen Asuransi. Salah satu orang berkata, ya, Pak Presidir, Jin Yongchul langsung memberi arahan. Dapatkan kembali semua uang yang kita investasikan dalam produk finansial di luar negeri, tidak masalah berapapun kerugiannya. Batalkan semua dan ambil dolarnya. Namun, salah seorang staf memberanikan diri berkata, Pak Presidir, kerugiannya terlalu banyak. Laba tahun berjalan kita. Belum selesai kalimatnya, Jin Yongchul dengan nada kesal memotong, tutup mulutmu, segera tarik kembali semua uang kita. Ruangan pun seketika hening, suasana menjadi tegang. Lalu Le Hakjai mencoba menenangkan, Pak Presidir, tolong tenangkan diri Anda. Kita sudah sepenuhnya siap. Kami telah mengontrol semua cadangan valuta asing anak perusahaan kita. Tapi Jin Yongchul menjawab dengan nada tajam, persiapan yang sempurna saja tidak cukup. Kita harus mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Le Hakjai memecah keheningan dengan bertanya, Pak Presidir, apa Anda sudah berbicara dengan pemilik fantasi? Jin Yongchul menjawab singkat, sudah. Namun, suasana di ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi tegang. Le Hakjai bergumam pelan, rupanya pembicaraannya tidak berjalan dengan lancar, hubungan senilai 1 miliar dolar tidak berpihak pada kita. Dia mencoba memastikan, apa pihak mereka menolak tawaran kita? Jin Yongchul, dengan ekspresi serius, menjawab, aku ini adalah orang yang bisa menghasilkan uang dalam kekacauan perang Korea. Aku bahkan tidak takut pada peperangan. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih berat, tapi sekarang aku takut. Semua orang di ruangan itu terdiam, terpaku oleh kata-katanya. Jin Yongchul menatap mereka tajam dan melanjutkan, orang yang memegang dolar lebih menakutkan. Dia bahkan mengancamku tanpa ragu. Ini pertama kalinya aku bertemu orang yang lebih kejam daripada aku. Le Hakjai bergumam lagi, mencoba memahami situasi, siapa sebenarnya pemilik fantasi ini, yang membuat Pak Presidir bilang orang itu lebih kejam dari beliau. Tiba-tiba, Jin Yongchul mengebrak meja dengan keras, membuat semua orang terlonjak. Dengan suara tegas, dia berkata, semua bersiaplah. Ruangan kembali hening, tapi kali ini dipenuhi dengan ketegangan dan fokus yang tajam, menanti perintah selanjutnya. Pada tanggal 19 November tahun 1997, Lim Chong-yong, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan dan Ekonomi Korea Selatan, menunjukkan tekadnya untuk menyelesaikan krisis tanpa melibatkan IMF. Namun, situasi berubah drastis hanya 2 hari kemudian. Pada tanggal 21 November pukul 10 malam, dalam konferensi pers mendadak, Lim Chong-yong mengumumkan bahwa pemerintah akan mengajukan bantuan pinjaman atau bailout kepada IMF.
Dalam pengumuman tersebut, ia menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki neraca pembayaran, menstabilkan nilai mata uang, membuka pasar perdagangan dan modal, serta meningkatkan transparansi dalam manajemen perusahaan. Keesokan harinya, pemerintah mengeluarkan pernyataan khusus kepada publik, menjelaskan permohonan bantuan ini sebagai langkah darurat yang dilakukan demi mengatasi krisis ekonomi yang semakin dalam. Dari sinilah awal keterlibatan IMF di Korea Selatan. Peringkat kredit nasional Korea langsung merosot tajam, dan indeks saham gabungan jatuh di bawah angka 400. Situasi semakin memburuk ketika 9 perusahaan finansial non-bank diperintahkan untuk menangguhkan operasinya. Tak hanya itu, grup Baekra, salah satu konglomerat besar, juga dinyatakan bangkrut, menandai dampak krisis yang meluas ke berbagai sektor ekonomi. Di perusahaan Yewido, terlihat Oh Sen sedang sibuk menelepon, dan dalam telepon itu dia berkata, entahlah Pak Kepala Bank, bukankah kita harus menyelesaikan marker dulu sebelum membayar akuisisi? Harap baca kontraknya dengan sesama, patut waktunya negosiasi hingga Februari tahun depan, jadi itu masih sangat lama. Kemudian Oh Sen melanjutkan, kenapa Anda meminta saya membayarnya dengan dolar? Kami akan membayarnya dengan 1,2 miliar dalam won, kami akan baik-baik saja. Lalu dia mematikan teleponnya dan menoleh ke Dojun. Tiba-tiba Jin Dojun bertanya, apa itu Bang Jail? Oh Seyun menjawab, ya, tidak hanya mereka, perusahaan-perusahaan lain juga sedang ribut. Ngomong-ngomong, bagaimana denganmu? Apakah Presdir Jin masih melakukan perhitungan? Dojun pun merespon, ya, sepertinya beliau tidak berniat melebihkan jumlah untuk cucunya, parah sekali. Oh Sen kemudian menanggapi, kau pikir dirimu berbeda dengan konglomerat lain? Kau sama dengan mereka, kau pasti sedang memutar akal untuk merampas milik kakekmu sedikit lebih banyak. Kemudian Oh Sen melanjutkan, tapi Dojun, kalau nilai tukarnya naik lagi hingga mencapai 2000 won, apa yang akan kau lakukan? Dojun, sambil membaca koran, menjawab, saya akan sangat berterima kasih karena 3 triliun won akan menjadi 5 triliun won. Oh Sen kemudian berkata, itu dia maksudku, kau milioner dengan aset 5 triliun won dan usiamu masih 20 tahun, bagaimana perasaanmu? Dojun pun dengan tenang menjawab, tolong jangan kodai saya ingin sekali main-main seperti bangsawan di Eropa dengan uang itu. Oh Sen terkejut dan berkata, kau kan bisa melakukannya? Dojun pun menjawab, Om, antara bangsawan Eropa yang punya banyak uang dengan presidir Korea yang dapat mengacaukan negara, mana yang lebih baik? Oh Sen menjawab, kau ini anak yang membosankan. Dojun kemudian berkata, tunggulah sedikit lebih lama Om, saya akan jadi presidir di Korea yang membuat Om bisa menikmati masa pensiun seperti bangsawan Eropa. Oh Sen pun menjawab dengan senyuman, baik-baik, sambil memberi hormat. Di sisi lain, di Soyang Group, Jin Yongchul merenung dalam keheningan setelah mendengar laporan dari bawahannya. Jangan menyanjungku, katanya sambil tetap fokus pada urusan penting, pergilah dan urus 2 miliar dolar itu dengan baik, lalu masukkan ke sakuku. Ketika orang itu pergi, Lee Hak Jae bertanya, Pak Presidir, siapa pemilik fantasi itu? Saya akan coba temui dan ajak mereka bekerja sama. Namun Jin Yongchul menjawab, sudahlah, aku yang akan membereskannya, jadi kau kunjungi kubu oposisi saja. Beri mereka beberapa botol tonik dan katakan pada mereka, jika mereka memberi kita 2 miliar dolar terlebih dulu, Federasi Industri Korea akan secara aktif bekerja sama dengan pemerintah pada periode berikutnya. Lee Hak Jae mengangguk dan keluar meninggalkan ruangan. Jin Yongchul kemudian menatap dokumen di depannya. Angka 17,7% itu mengusik pikirannya. Itu adalah persentase terbesar yang bisa ditempatkan di Soyang Motor, gumamnya. Tapi aku tak akan menerima 1 miliar dolar hanya dengan menukar uang. Dia bilang akan memasukkan Soyang Motor kembali ke grup Soyang setelah merger, tapi itu tak mungkin terjadi. Dia tipe orang yang memasukkan apa yang ada di tangannya ke saku, bukan mengembalikannya padaku. Dia terus bergumam, itu bukan sesuatu yang sia-sia jika aku membagikan milikku secara merata pada kelima anakku. Aku yakin memberi mereka masing-masing 20%. Setelah itu, walau tidak menurunkannya ke putraku, tapi langsung ke cucu, tak akan jadi masalah. Toh, dia cucu yang sangat kompeten. Saat aku melihatnya, banyak momen ketika aku merasa seperti cermin. Aku akan berusaha keras agar tak ada yang merampas milikku, dan aku tahu bagaimana senangnya saat bisa mengambil milik orang lain. Aku yakin 17,7% bukanlah akhir, tapi awal bagi Dojun. Jin Yongchul merenung semakin dalam. Jika orang dengan sifat lebih mementingkan perhitungan daripada hubungan darah seperti dia mengincar grup Soyang, anak cucuku yang lain akan melarat dan ditendang keluar dari grup, gumamnya, suaranya terdengar penuh ketegangan. Dia menarik napas dalam-dalam, seolah memikirkan langkah berikutnya, tentu saja dia akan membuat grup Soyang menjadi kastel yang lebih besar dan megah. Tapi dia tak akan membiarkan siapapun untuk masuk ke kastel. Namun, meski penuh perhitungan dan kekhawatiran, Jin Yongchul tiba-tiba melunak sedikit. Meski begitu, dari caranya mengurus ayahnya, sepertinya dia pria yang penuh kasih sayang.
Ia berhenti sejenak, lalu bergumam lagi, dia juga cukup bijaksana dalam mewujudkan impian ayahnya dalam usia muda. Dengan kenyataan yang terus menggantung di kepalanya, Jin Yongchul menyadari bahwa sekarang bukan waktunya untuk berpikir seperti ini. Ini bukan waktunya untuk berpikir seperti ini. Sekarang aku harus mengkhawatirkan grup dulu, baru putraku. Ada rasa kecewa yang tersirat dalam suaranya. Walaupun harus dirampas, aku tidak punya pilihan selain menghibur diri dengan kenyataan bahwa cucuku yang merampasnya.